Sini, ngumpul loh. Sama gue bakal saksiin kiamat dunia, di mana pasukan terkuat umat manusia habis dibantai musuh. Di tengah medan perang yang hancur lebur ini, cuma sisa 2 orang yang selamat ngeliatin kehancuran. Kenalin nih, Zenon Glorious, pendekar pedang suci. Yang bingung, apa cuman mereka doang yang hidup? Di sebelahnya ada penyihir bintang 9, Elscoven, yang bilang kalau semua orang udah tewas. Gila sih, bahkan Nabi Liliana atau Summoner Galahad aja gak berkutik lawan monster-monster itu. Terus si pendekar minta mbak penyihir buat fokus ngebuff dia, tapi si cewek ragu sama rencananya. Dia langsung angkat pedangnya penuh tekad dan bilang kalau niatnya udah jelas banget. Target dia cuma satu, ngasih serangan super telak ke monster raksasa berarmor merah itu. Tapi temennya berusaha nahan dia ngingetin kalau semua orang maju bareng aja gagal ngalahin monster itu. Bodoh amat sama peringatannya. Zenon nekat maju pakai seluruh kekuatannya sambil ngeluarin aura emas yang gila banget. Matanya nyala terang banget pas dia nyalurin energi di luar nalar ke dalam pedang kesayangannya. Si penyihir auto kaget lihat kekuatan sebesar itu dan sadar kalau partnernya ini emang belum nyerah sama sekali. Nah, perhatiin baik-baik di sini mulai gila. MC kita melesat terbang kayak kilatan cahaya emas, sementara si monster santai ngangkat tangannya yang nyala merah menyeramkan. Di detik itu juga hero kita ketahan sama energi merah ini dan ngerasain tekanan yang super brutal. Walau gitu dia tetap gak nyerah dan terus neken serangannya pakai sisa-sisa tenaga yang ada di badannya. Bentrokan dua kekuatan ini bikin pemandangan yang super epic pas Zenon maksa nembus pertahanan si monster. Sadar kalau dia gak bakal bisa nembus sendirian, cowok ini langsung manggil nama partnernya buat minta bantuan. Mbak penyihir langsung gercep bilang serahin aja ke dia. Terus mulai merapal mantra support. Energi hijau langsung nyelimutin si pendekar, bikin serangannya jadi makin sakit. Berkat buff dari temennya, serangan MC kita perlahan mulai bisa neken balik si musuh. Untuk pertama kalinya dalam pertempuran ini, si monster zirah merah akhirnya bisa didorong mundur. Zenon langsung teriak kencang banget, masukin semua sisa tenaganya buat serangan penutup. Ledakan raksasa langsung pecah pas kedua energi super ini saling nabrak dengan kekuatan penuh. Cewek berambut ungu itu langsung shock berat ngeliat betapa gilanya kekuatan dari serangan gabungan mereka berdua. Sayangnya, pas asapnya hilang, musuh raksasa itu masih berdiri tegak dan kelihatannya nggak lecet sama sekali. MC kita nggak terima kenyataan ini dan teriak kalau pertarungan belum selesai. Tapi paksain diri kayak gitu bikin badannya hancur dan dia mulai ngerasain efek sampingnya. Lihat hal itu partnernya panik dan ngingetin kalau fisiknya udah gak bakal kuat bertahan lebih lama. Si pendekar masa bodoh dan tetap maksa ngelewatin batasnya walau tahu risikonya. Tiba-tiba aja mbak penyihir dapat ide gila dan ekspresi wajahnya langsung berubah total. Dia pegang tongkatnya kuat-kuat, bersiap buat ngambil tindakan yang super nekat. Terus cewek ini pakai mantra pengikat ke Zinin. Yang asli kebingungan sama apa yang terjadi. Lu sama gue pasti ikutan deg-degan kan pas bagian ini. Si cewek jujur bilang dialah harapan terakhir dunia. Tapi cowok ini ngotot kalau monster yang gak mati sekarang, semua orang tetap aja musnah. Mbak penyihir ngejawab, justru karena itulah dia percayain semuanya ke MC karena dia yakin banget sama potensinya. Terus, dia ngeluarin sebuah jam saku tua yang ternyata adalah artefak sihir warisan keluarganya. Si musuh udah siap nyerang lagi dan cewek ini bilang udah nggak ada waktu buat ngejelasin. Dia minta si pendekar janji kalau di kesempatan berikutnya dia nggak bakal biarin para villain menang. Jamnya mulai bersinar dan dia mohon lakuin ini demi semua orang yang gugur, sementara cowok itu teriak kebingungan. Ila bilang kalau nasib dunia sekarang ada di tangannya, sementara hero kita malah teriak minta dilepasin. Tapi si monster merah udah siap nyerang mbak penyihir yang rela ngorbanin nyawanya demi temannya. Sambil nangis, dia ngucapin selamat tinggal ke Zinin yang cuma bisa nonton tanpa daya. Kemudian cahaya biru gede banget muncul dari tanah langsung nyelimutin tubuh si pendekar. Serangan mematikan musuh melesat super cepat ke arah cewek berambut ungu itu. Jam saku yang dia pakai jatuh ke tanah dan mulai hancur berkeping-keping. Artefak sihir itu tergeletak gitu aja di tengah kehancuran sementara proses sihirnya terus berjalan. Mbak penyihir jatuh ke tanah, luka parah banget, tapi kelihatan puas sama rencananya. Dia lalu bisik-bisik kalau rencananya sukses dan kelihatan lega.
Jam saku itu emang item dewa yang punya kekuatan buat ngubah dunia lewat jalur reinkarnasi. Pakai ini Zinin bakal balik ke masa lalu dengan tubuh berbeda demi ngubah kenyataan pahit. Penyihir ini berharap dia bisa ngubah nasib dunia tepat saat serangannya kena. Kekuatan musuh benar-benar menelan tubuhnya bulat-bulat dan dia pun teriak kesakitan. Di pikiran terakhirnya, dia cuma ngarep kalau di kehidupan selanjutnya dia bisa menangin hati cowok itu. Tiba-tiba aja MC kita bangun dengan linglung di depan mansion sambil manggil nama partnernya. Kepalanya pusing banget, sadar-sadar dia udah ada di dalam kamar mewah. Cowok ini celingak-celinguk dan mikir, apa dia lagi di rumah bangsawan gara-gara si Ria tadi? Dia benar-benar bingung sama apa yang sebenarnya menimpa dirinya. Pas banget ada pelayan cewek masuk dan nanya keadaannya. Hero kita malah minta senjata buat ngelawan musuh. Tapi si pelayan cenggok nggak paham sama sekali. Si pelayan malah manggil dia Tuan No. Asli bikin penasaran kan? Makanya pastiin lo sama gue lanjut nonton buat tahu kelanjutannya ya. Kumpul sini cuy. Bayangin, lu bangun terus kaget ngeliat tangan sendiri. Fix dia sadar, ini bukan tubuhnya. Dia bingung ngerasukin badan orang lain. Saking paniknya, cowok ini langsung nanya ke pelayan. Dia lagi di mana dan siapa dia sebenarnya. Pelayan itu ngira dia aneh gara-gara demam tinggi. MC kita langsung narik cewek itu dan maksa buat jawab semua pertanyaannya sekarang juga. Cewek itu jelasin kalau dia itu No Dasher, anak keempat keluarga ini. Terus dia lanjut nanya, sekarang tahun berapa? Pelayan jawab, ini tahun 850. Dari situ dia paham, ternyata dia reinkarnasi 10 tahun sebelum perang besar ngelawan penjajah. Parahnya lagi, sekarang dia ada di keluarga Dasher, klan pendekar pedang sihir yang terkenal super jahat. Tiba-tiba ada suara manggil nama cewek itu Selena. Pelayan kedua muncul sambil bawain mangkok obat buat dia. Katanya ini obat rutin, racikan Master Scar buat kesehatannya. Tapi MC kita diam aja dan natap mangkok itu dengan tatapan curiga abis. Matanya langsung nyala terang dan dia sadar ada yang gak beres sama minuman ini. Cowok itu langsung banting mangkoknya ke lantai sampai hancur berkeping-keping. Gak lama, 3 cowok mencurigakan muncul dan nyapa dia dengan aneh. Cowok rambut panjang bilang mereka dengar suara berisik, makanya datang ngecek. Tapi senyum licik di wajahnya jelas banget, nunjukin kalau mereka punya niat buruk. Si rambut panjang bilang, sayang banget niat baik Master Scar malah dibuang gitu aja. MC kita ngeledek obat itu dan cowok tadi ngancem karena berani ngehina tuannya. MC langsung nantangin mereka buat minum kalau emang itu bukan racun. Kekuatan inti sucinya nolak energi jahat, makanya dia bisa langsung sadar kalau minuman tadi itu murni racun. Dengan muka serius ketua geng itu bilang bakal maksa dia buat minum. Cowok rambut hitam kita malah senyum karena kedok mereka akhirnya kebongkar juga. Perhatiin baik-baik ya. Dia nyindir mereka cuman anjing penjaga. Kebetulan banget dia butuh samsak buat pemanasan tubuh barunya. Sambil senyum pede habis cowok ini ngasih peringatan kalau dia bakal main-main dikit sama mereka. Hilang kesabaran si ketua nyuruh anak buahnya buat nahan dia. 2 kroco itu langsung maju jalanin perintah bos. Tapi pahlawan kita jauh lebih lincah dan ngehindar dengan super gampang. Terus dia mendaratkan 1 pukulan maut tepat ke wajah salah satu kroco itu. Pukulan itu bikin musuhnya kelempar keras ke tembok sambil teriak kesakitan. Kroco kedua nyoba nyerang dari samping, tapi MC kita menghindar dengan super gesit. Habis itu, dia langsung kasih pukulan super akurat ke dagu musuh satunya lagi. Tapi cowok ini sadar pukulannya nggak bikin mereka pingsan kayak harapannya. Ini bukti kalau tubuh barunya emang ampas banget, dan dia jadi mikir, kenapa diracun? Ketua geng itu nggak peduli anak buahnya babak belur dan nyuruh mereka buat cepetan beresin tugasnya. Tiba-tiba jendela sistem muncul tepat di depan matanya. Musuhnya langsung ngancem dia buat nyerah aja kalau nggak mau dihajar sampai lebih parah lagi. Dia sadar itu skill penilai yang nampilin status musuh di depannya. Cowok ini kaget banget bisa punya skill super langka kayak gini. Dia nebak kalau tubuh asli ini emang udah punya skillnya dan sadar musuh di depannya cuma kroco. Manfaatin musuh yang lagi lengah, MC kita langsung maju nabrak dengan kecepatan penuh. 1 cowok nyoba nahan, tapi udah telat banget cuy.
Cowok ini ngajar dia pakai tendangan maut, yang bikin musuhnya langsung tepar seketika. Terus dia mungut pedang dari salah satu kroco yang udah tumbang. Musuh terakhir nyoba nyerang pakai pedangnya, tapi MC nangkis serangan itu dengan kelewat santai. Lanjut dia patahin pedang lawannya dan bikin musuh itu nggak berkutik. Pelayannya melongo, lihat kekuatan tuanya yang tiba-tiba muncul. Si ketua komen, "Biarpun sakit, dia tetaplah seorang daskor." Dan cowok ini langsung nantangin ketuanya. Dengan muka bete, cowok ini beneran penasaran sama apa yang baru aja terjadi. Saat itu juga energi ungu keluar dari tubuhnya dan dia ngerasain inti iblis. Inti ini tuh akar dari kekuatan eksklusif milik para pendekar pedang keluarga Daskor. Kebalikannya keluarga lamanya yaitu keluarga Glorious justru punya inti suci. Sepemikiran kan? Dua kekuatan berlawanan ini aslinya mustahil nyatu di satu tubuh. Ketua geng bilang kekuatan iblisnya akhirnya mulai lepas kendali nih. Dia ngaku kalau obat tadi itu racun yang sengaja dibikin buat meledakkan kekuatan inti iblisnya. Gara-gara berantem, energi iblisnya jadi makin liar dan sekarang mulai menelan tubuhnya. Biarpun belum pernah dicoba, dia punya rencana gila. Dia nekat pakai kekuatan dari inti sucinya buat nekan energi iblis yang lagi ngamuk di tubuhnya. Musuh rambut panjang ngatain usahanya sia-sia dan langsung siap-siap buat nyerang lagi. Pakai jurus pertamanya, dia nyiptain gelombang energi merah dan langsung ngegas maju. Tapi MC kita berhasil gerak cepat dan siap nangkis serangan mematikan itu. Dua pedang, mereka beradu keras sampai nimbulin percikan api yang brutal banget. Cowok tadi shock lihat dia bisa nangkis dan pakai teknik jurus dengan inti iblis. Saking ngamuknya musuh itu, nyuruh dia sadar diri sambil ngatain dia sampah. Pahlawan kita tetap fokus dan ngadepin lawannya dengan tatapan yang super serius. Habis itu dia ngelepasin energi suci buat ngeluarin tebasan berputar yang kuat banget. Lawannya langsung pakai energi kegelapan buat nahan serangan maut itu. Tabrakan cahaya dan kegelapan ini epic banget, lu wajib tonton kelanjutannya. Sini, kumpul bro, kita lanjut lihat gimana si rambut panjang ini terdorong mundur kena serangan MC kita. Tapi si MC tetap maju ngegas serangannya gila-gilaan. Dengan lincah, dia lompat ngehindarin jurus musuh buat cari celah. Dari adu jotos ini, MC jadi tahu seberapa jauh batas kekuatan dan trik lawannya itu. Si musuh malah ngejek dan nanya kemana perginya nyali MC tadi. Pemuda rambut hitam kita santai balas, kalau lawannya yang mulai panik. Kesal parah musuhnya ngatain dia bocah songong dan langsung maju nyerang lagi. Dia teriak kencang kalau jagoan kita nggak bakal bisa baca jurusnya. Kabut merah langsung nutupin seluruh ruangan pas dia gerak. Tapi jagoan kita, dia mematung di tengah nunggu momen paling pas buat sikat balik. Matanya menyala tajam banget dan dia bisa ngerasain posisi musuhnya di mana. MC berhasil nemuin dia dan ngasih serangan mematikan tepat ke arahnya. Hantamannya masuk telak dan bikin ledakan kecil di sana. Pria itu jatuh babak belur, bingung gimana caranya MC lakuin itu. Jagoan kita bilang kalau si musuh terlalu over pede sama jurusnya sendiri. Si musuh yang kalah ini shock berat, nanya kekuatan apa barusan. Pemuda itu jawab kalau dia sendiri juga nggak paham 100%. Dia ngerasa kekuatan inti sucinya nyampur sama inti iblis dalam dirinya. Gabungan antara kekuatan aslinya dan kekuatan dari pemilik asli tubuh yang dia pakai sekarang. Kalau dia bisa kuasai kekuatan ini, mungkin dia bisa selamatkan dunia lagi. Sambil mikirin mantan partnernya, dia bersyukur udah nemu secercah harapan. Dua pelayannya lari panik nanyain apa dia terluka. Pemuda ini bilang dia baik-baik aja dan nunjuk ke sesuatu yang ada di jendela. Seekor naga hitam kecil lagi nangkring di sana bawa surat di mulutnya. Satu pelayan jelasin kalau itu panggilan dari ketua klan sekarang, Tuan Victor. Suratnya bilang dia mau pastiin niat MC buat ikut perang suksesi. Jagoan kita baca surat itu kebingungan soal perang apa yang dimaksud ini. Dia lalu nanya, apa dua pelayannya tahu? Pelayan itu jelasin, siapapun yang mengabdi pada keluarga Daskor pasti tahu. Perhati ini cuy, pelayannya bilang ini tuh konflik gila demi perkuat keluarga dengan cara ngerebut inti iblis. Di perang ini, antar saudara saling bantai, dan pemenangnya bakal ngambil inti pihak yang kalah. Si MC sadar, pantesan gak ada info soal mereka. Ternyata mereka saling ambisi di perang ini. Pelayan itu nanya, apa dia beneran mau ikut suksesi keluarga?
Sambil senyum pede, pemuda ini jawab kalau dia bakal segera tahu jawabannya. Dia ingat lagi keluarganya dulu yang super jaya, yang dianggap sebagai lambang keadilan mutlak. Tapi keluarga Dasher ini kebalikannya jadi simbol jijik dan horor. Semua tahu, Patriark Victor Dasher adalah pendekar pedang andalan umat manusia. Pemuda kita pun siap-siap masuk ke aula besar buat lihat semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Dengan tatapan tajam dia siap hadapin apapun di depan. Pas lewatin pintu, namanya diumumkan sebagai Noah Dasher. Dia masuk ke aula dan ngeliat ada beberapa orang yang udah nungguin kedatangannya. Dia langsung sadar kalau orang-orang ini adalah keluarga barunya yang super bahaya. Pertama ada putra sulung Damien Dasher. Di sebelahnya ada putri sulung Julia Dasher. Terus dia juga notice kehadiran putra kedua Cecil Dasher sama putri kedua keluarga ini, Eve Dasher. Lu semua pasti kerasa tegangnya matanya. Tiba-tiba tertuju ke satu orang. Itu Scar Dasher, putra ketiga yang berani racunin dia. Julia singgung rumor kesembuhannya, dan si MC confirm kalau dia udah nemu penyebabnya. Dia nanya, apa MC bakal sembuh total? Tapi pemuda ini cuma bilang dia mau fokus latihan pedang aja. Kakak perempuannya ini langsung natap dia dengan sinis dan penuh rasa curiga. Scar mancing emosi bilang cowok lemah kayak dia nggak usah buang waktu latihan. MC bales, pengecut yang nggak berani hadap-hadapan, mending tutup mulut. Kesel banget dibales gitu kakaknya ngatain dia bocah tengil yang sok jago. Eve motong perdebatan itu dan nyuruh mereka diam. Tepat saat itu, ada yang mengumumkan Tuan Victor datang. Langkah kaki orang kuat menggema di aula. Saudara-saudara yang lebih tua langsung membungkuk beri hormat. Anak-anak lain juga ikutan kelihatan takut dan patuh. MC ngerasain aura mengerikan dari pria itu. Dia mikir pendekar pedang ini saking melegendanya sampai dia nggak pernah tahu nama aslinya di kehidupan sebelumnya. Duduk di singgasana itu, Victor Dasher, Patriark Bintang 9. Pria ini ngomong, sepertinya semua orang udah ngumpul di sini. Dia lalu ngumumin kalau rapat panggilan segera dimulai. Sang Patriark nanya ke Noah buat pastiin apa niat aslinya. Victor nanya, apa rencananya sekarang setelah dia berhasil sembuh dari penyakitnya? Pemuda kita senyum tipis sebelum jawab. Dia deklarasiin bakal menangin pertarungan suksesi ini dan berdiri di posisi paling puncak keluarga Dasher. Sang ayah lalu nanya balik, apa dia udah siap buat deklarasi perang? Tapi MC balas tebakan ayahnya salah, bikin dia bingung. Percaya deh sama gua, ini epic. Dia nyatain perang lawan semua orang yang ada di ruangan itu. Sini, kumpul bro. Kita lihat gimana kagetnya muka saudara-saudaranya dengar ucapan gila ini. Anak-anak lain juga pada cengok parah, nggak percaya sama pendengaran mereka. Soalnya nih, si cowok nekat bilang kalau ayah mereka itu salah satu target yang bakal dia kalahin. Lewat senyum ngeselinnya, dia ngasih kode keras kalau dia pantang mundur. Tiba-tiba, boom, energi ungu gila-gilaan meledak dari si bos keluarga dan langsung nyerang anaknya. Tekanannya telak banget bikin cowok itu langsung ngerasain ngerinya kekuatan sang ayah. Aura bapaknya, saking gilanya, lantai aula aja sampai retak-retak nggak karuan. Meski sambil nahan napas, dia sadar, itu inti iblis punya Victor. Sang ayah nanya apa dia berani ngelampauin kekuatannya sambil natap remeh ke arahnya. Tanpa ragu sama sekali, karakter utama kita jawab iya dengan gaya super mantap. Terus si ayah kepo, kenapa dia ngebet banget pengen jadi kuat? Cowok ini ngejawab, mantap, biar nggak ada lagi hal yang bisa dirampas dari tangannya. Ajaibnya nih pria rambut putih itu malah senyum puas. Dia bilang, suka banget. Jawabannya mental keren buat anggota keluarga. Lewat omongan ini, Victor ngumumin, Noah resmi ikut pertarungan, dan yang berani nentang suruh angkat bicara sekarang juga. Saudara lainnya cuma bisa melotot keki campur aduk antara marah, iri, dan benci. Sang ayah pun teriak nyuruh anaknya rakus nyari kekuatan. Beberapa waktu setelahnya, layar balik nampilin megahnya rumah mewah keluarga Dasher. Karakter utama kita lagi asik latihan dan sukses nebas boneka jerami. Boneka latihannya sampai kebelah dua, bukti nyata kalau kemampuannya makin jago. Fisiknya emang jauh mendingan, tapi jujur aja level bertarungnya masih standar banget. Nah perhatiin sini bro, dia nggak bisa tarung kayak dulu gara-gara dua inti campurannya. Dia natap tangannya dan bingung sendiri kekuatan apa sih ini sebenarnya.
Dia akhirnya milih cari aman. Mending gak ada yang tahu soal inti sucinya buat sekarang. Tiba-tiba, Julia kakaknya muncul muji gerakannya yang lumayan lincah buat orang sakit. Dia juga ngasih tahu kalau sekarang Noah udah jadi salah satu anak kesayangan ayah. Cewek ini bilang pengen lihat langsung buktinya, dan cowok itu langsung paham maksudnya. Gak pakai lama, dia langsung nyomot pedang kayu dan siap tempur. Cewek ini maju barbar, pakai tenaga penuh, bikin cowok itu kaget parah, diserang dadakan. Dia kena tendangan super telak dan langsung mental ke belakang. Kakaknya ngejek, apa dia mikir mereka cuma mau ngobrol doang? Karakter utama beneran dibuat kesel sama kelakuan tengil si cewek rambut perak ini. Julia nyerang lagi pakai rentetan combo yang cepet dan akurat. Dia ngelawan balik, ngerasa ini momen pas buat ngetes batas maksimal kekuatannya sekarang. Julia beneran ngeluarin serangan bertubi-tubi yang bikin adiknya ini kewalahan setengah mati buat nangkis. Dia ngehajar pakai tendangan sadis yang sukses ngancurin keseimbangannya. Sang kakak bilang, bakatnya lumayan sih, tapi jujur, levelnya masih jauh dari kata memuaskan. Kakaknya makin ngeledek, nanya, apa beneran segini doang level orang yang diakuin sama ayah mereka? Pakai skill bacanya cowok itu mastiin kalau kakaknya emang ngeri, udah nembus penguasaan bintang 7. Cewek rambut perak ini bilang kecewa dan langsung melesat dengan kecepatan gila. Si cowok kaget sama lajunya, tapi masih sempat nangkis serangannya tepat waktu. Nah, pas momen inilah energi dari dua inti kekuatannya mulai bocor dan langsung nyelimutin pedang kayu itu. Keduanya langsung adu jotos gila-gilaan, aura kekuatan mereka bentrok brutal banget. Cowok itu baru ngeh kalau kekuatan inti suci dan iblisnya bocor barengan bikin dia makin tegang. Kalian ngeliat kan betapa keren efek visual dua energi ini pas bentrok. Julia ikutan sadar. Ini inti iblis suci yang tadinya dikira cacat total. Julia nyindir, katanya, inti itu cacat dari lahir, bikin si cowok langsung mikir keras. Dia akhirnya paham. Tubuh aslinya udah punya inti ini sejak awal kelihatannya cacat. Karena dia nggak tahu cara pakainya aja. Cowok ini pun nyengir, lega dia bebas tarung serius. Karena nggak ada satupun yang tahu soal inti sucinya ini. Sambil senyum, dia nyeletuk, mau ngebuktiin apa beneran ini kekuatan cacat. Dan kakaknya sadar dia makin semangat. Karakter utama kita langsung tancap gas nyerang, pakai seluruh sisa kekuatan gabungan dari intinya. Cewek rambut perak ini nangkis dan ngajak ngobrol serius bentar. Dia nanya apa tujuan pertarungan pewaris ini, dan cowok itu mantap ngejawab, murni buat nyiptain yang terkuat. Sang kakak nyeletuk, kalau gitu lumayan hemat waktu sambil buang pedang latihannya. Bareng aura merah yang aur-auran dia lepasin kekuatan gila dan minta inti iblisnya. Cowok itu auto shock lihat perubahan mode dadakan dan kekuatan sang kakak. Dia pun langsung teriak nyuruh pelayannya Selena buat cepetan bawain pedang aslinya. Pelayan itu gercep ngelempar pedangnya ke tuannya yang udah siap tempur. Cowok rambut hitam ini melesat maju ke arah kakaknya yang juga ikutan nerjang agresif. Tabrakan dua kekuatan super ini bikin ledakan gede dan dia beneran ngerasain tekanannya. Dia mati-matian nahan serangan super brutal dari sang lawan di depannya. Cewek rambut perak ini terus nekan adiknya pakai tenaga monster. Pakai gagang pedangnya dia beruntung masih bisa nangkis tebasan maut yang ngarah ke kepalanya. Gila bener, kan Julia senyum kegirangan lihat adiknya berkembang sejauh ini dan nantang dia ngeluarin kekuatan maksimalnya. Pastikan kalian nonton kelanjutannya. Sini, ngumpul, dia lompat mundur dan nantangin cowok ini nahan serangan mautnya. Kakaknya ini bersiap ngeluarin jurus pertama. Tarian pedang api hitam yang mematikan. Tahu kalau serangannya bahaya banget, si cowok nekat nahan pakai seluruh tenaganya. Cewek rambut perak itu langsung nembakin energi merah ke adiknya. Dua serangan ini tabrakan keras, ledakannya pecah dan bikin percikan api di mana-mana. Gelombang kecut dari bentrokan itu nyebar ke seluruh arena latihan. Julia langsung nanya, apa dia bakal terus berantem cuman pakai satu tangan. Dia nantangin buat pakai tenaga kasar biar dirinya kepaksa pakai dua tangan juga. Karakter utama kita langsung pegang pedangnya pakai dua tangan siap buat serangan baru. Dia nebas kuat banget ke bawah pakai sisa tenaganya. Kaget sama kekuatannya si cewek, akhirnya kepaksa nahan pedang pakai dua tangan. Si cowok senyum puas nih. Tapi tahan napas kalian cewek rambut perak ini ngamuk
dan serang balik sampai dia terbang jauh banget. Sambil nahan sakit, dia ngeden mati-matian nahan tekanan berat dari tebasannya. Efek serangannya bikin dia terseret jauh di tanah dan nimbulin debu yang tebel banget. Kakaknya ngeliatin tajam dengan aura merah yang nyeremin. Si cowok sadar kalau pakai kekuatan Sacred Demonic Core aja masih kurang buat ngelawan. Dia lalu sadar kalau hal yang baru aja terjadi itu ada maknanya sendiri. Cowok rambut hitam ini akhirnya nyadar. Itulah batas maksimal dari Sacred Demonic Core miliknya. Sang kakak lalu nanya, apa dia tahu kenapa mereka nggak saling bunuh dari awal? Makin kuat sebuah Demonic Core, makin lambat perkembangannya. Makanya percuma banget buat ngambil Demonic Core sebelum barang itu tumbuh sampai ke titik tertentu. Tapi hebatnya, dia bilang adiknya berhasil nahan bahkan serang balik tebasan mautnya tadi. Cewek rambut perak ini bilang kalau level core-nya segini sih kayaknya layak buat dicuri. Si jagoan jelas kesel sama ancaman kakaknya ini. Nggak buang waktu, dia siapin jurus bentuk ke-8-nya. Tiba-tiba ada yang teriak nyuruh udahan, dan sebuah pedang melayang nengahin mereka berdua. Pria yang sebelumnya dikalahin si cowok muncul dan nahan serangannya. Dia teriak minta berhenti karena kalau dilanjutin Tuan Noah bisa mati. Cewek itu nyuruh dia mundur karena ini murni pertarungan rebutan core dan pengawalnya jadi bingung. Tapi kakaknya nggak percaya dan bilang itu mustahil. Toh adiknya tadi berhasil nahan serangannya. Si rambut hitam ngos-ngosan dan udah nyampe batas. Pengawalnya jelasin kalau Demonic Core tuannya udah kehabisan energi. Cewek tuh mikir kalau aja core-nya bintang 4 atau 5, batasnya nggak bakal secepat ini. Pahlawan kita tetap rebahan di tanah sambil ngatur napas, nyari tenaga. Kalian pasti mikir dia nyerah kan? Pedangnya emang disimpan karena salah paham. Tapi dia ngingetin masih ngincar Demonic Core cowok ini. Katanya sih pas dia udah makin kuat, mereka bakal duel serius sampai akhir. Sambil senyum pede banget cowok itu jawab kalau dia bakal nunggu momen itu. Pas jalan pergi cewek rambut perak ini ngerasa ada yang aneh. Tebasan tadi harusnya nggak bisa ditahan sama kekuatan bintang 2 loh. Dari situ sang kakak yakin banget kalau adiknya ini lagi nyembunyiin sesuatu. Dia senyum tipis yang misterius sambil terus jalan. Terus bisik-bisik doain adiknya bisa tambah kuat dengan cara yang asik. Di tempat lain, ada yang ngamuk parah. Cowok rambut panjang yang dikalahin jagoan kita tadi lagi nangis frustrasi. Scar murka banget karena orang lemah kayak Noah dibolehin ikut pertarungan rebutan tahta. Dia teriak-teriak, marah, bingung kenapa sebelumnya nggak pernah denger info macam ini. Kakak laki-lakinya nggak terima sama kenyataan ini dan pengawalnya nyoba ngomong sesuatu. Cowok rambut panjang itu kemudian bisikin laporan rahasia ke tuannya. Sambil senyum jahat, Scar bilang, gak masalah karena dia baru aja kepikiran ide licik. Dia janji bakal seret Noah keluar dari panggung perebutan tahta ini. Sementara itu, pengawal tadi ngenalin dirinya sebagai Kyle, instruktur barunya si Noah. Dia jelasin kalau Tuan Victor bakal bosen kalau Noah keeliminasi terlalu cepat dari pertarungan. Pakai kemampuannya cowok kita ini, menganalisis si instruktur baru. Dia mastiin kalau skill orang ini lebih dari cukup buat kerjaan tersebut. Kyle bilang mereka bisa mulai latihan, tapi ada perintah lain nih. Dia lalu ngasih surat dengan stempel merah langsung dari Tuan Victor. Perintahnya adalah buat nyelidikin dan musnahin kolam miasma di wilayah itu. Kolam miasma itu fenomena bahaya yang bikin monster makin ganas. Lu semua pasti merinding. Soalnya jagoan kita malah senyum, dapat misi maut begini. Dia sadar bisa manfaatin situasi kacau ini buat keuntungannya sendiri. Sementara itu di hutan sebelah, Kyle lagi asik bantai laba-laba monster raksasa. Instruktur itu nyuruh pasukannya buat gerak cepat dan habisin semua monster yang ada di sana. Sini kumpul cuy, kita tonton aksi gila ini. Ada yang nyabut taring laba-laba, sementara penjaga ngegosipin karakter utama kita penakut gara-gara levelnya cuma bintang 2. Si Kyle pengen buru-buru dan bingung apa sih yang Victor lihat dari bocah ini. Tiba-tiba terdengar teriakan ngeri. Ada apa nih? Mereka malah nemuin anak-anak pada pingsan di lantai hutan. Karakter utama nanya, mereka beneran pingsan nggak? Dan Kyle panik mikirin harus ngapain. Instruktur bilang, kolam miasma itu urusan gawat. Jadi mending anak-anak ini dibawa sekalian. Kelompok itu pun ngegendong mereka dan lanjut masuk hutan. Tiba-tiba kabut ungu tebel banget mulai nutupin langit cuy. Makin maju kabutnya makin gelap dan mencekam.
Dia sadar kalau konsentrasi miasma ini makin pekat. Buset, monster raksasa tiba-tiba lompat dari pohon. Ada yang teriak, itu monster Scorpia. Dan situasinya kacau parah. Monsternya langsung nyerang dan Kyle teriak nyuruh amain anak-anak itu cepetan. Nah, perhatiin baik-baik cuy. Efek miasma ini bikin monsternya naik level jadi setara ranking 8. Binatang raksasa ini siap nyerang pakai sengat mautnya. Cowok ini langsung teriak ngasih peringatan bahaya. Scorpia itu nyabetin sengatnya dan mentokin semua penjaga. Satu orang sampai kagum sama kekuatan dan kecepatannya. Penjaga lain teriak kalau tuan muda bakal mati konyol, tapi buset, dia malah berhasil motong ekor tuh monster dengan santuy. Dia langsung maju nerjang. Pedangnya nyala terang, pakai energi dari 2 inti core miliknya. Bocah ini pun melompat ke arah Scorpia buat ngasih serangan penutup. Gila, dia sukses numbangin monsternya cuma pakai 1 pukulan mematikan. Kyle shock berat lihat dia nangkis serangannya. Tapi instruktur teriak kalau ini belum kelar. Tubuh Scorpia tiba-tiba ngeluarin racun hijau pekat. Racunnya nyebar di udara. Jadi dia buru-buru pakai energinya buat ngelindungin diri. Biarpun gitu, setetes racun tetap kena sengatnya. Monster itu balas nyerang pakai laser merah dan cowok ini sigep nahan pakai energinya sendiri. Dengan tatapan tajam, dia nekat nahan serangan brutal monster raksasa ini. Dia akhirnya berhasil belokin energi si monster sampai nabrak pinggiran hutan. Para penjaga takjub lihat skill berpedangnya yang dewa. Tiba-tiba, sengat Scorpia tumbuh lagi dan siap nyerang balik. Monster ini ngeluarin racun lagi buat nyerang dan dia udah pasang kuda-kuda buat nangkis. Dia berhasil nahan racun itu pakai pedang beralaskan energi 2 core miliknya. Cowok ini ngos-ngosan nahan serangan saat energinya ngebungkus tangannya. Dia sampai kepukul mundur gara-gara saking kuatnya. Tapi dia ogah nyerah gitu aja. Benturan pedang dan racun ini epic banget coy. Kombinasi energi core miliknya sukses ngelindungin pedangnya dari racun korosif. Karakter utama jujur kalau situasinya lagi gawat banget dan dia udah di batas maksimal. Kalian pasti mikir hal yang sama kan? Kyle juga heran, dia jago tanpa guru. Cowok ini lalu teriak minta tolong instruktur. Dia minta Kyle bikin celah dan pria itu langsung setuju tanpa babi bu. Scorpio langsung muter nyerang instruktur pakai sengat barunya. Sambil teriak heboh, si bapak bersiap nahan serangan monster. Dia sukses nangkis serangannya bikin distraksi sempurna sesuai permintaan si tuan muda. Si tuan muda muji instrukturnya keren banget, sesuai ekspektasi. Manfaatin momen emas ini, dia lari naik ke atas punggung monster raksasa itu. Dia nyalurin energi ke kakinya biar bisa nempel kuat di cangkang kerasnya. Terus, cowok ini ngambil salah satu taring laba-laba yang disimpan tadi. Taring itu ditusukin kuat-kuat ke cangkang Scorpia. Ujung taringnya patah sih, tapi seenggaknya berhasil bikin retakan di pertahanan monster itu. Binatang raksasa itu kejang-kejang kesakitan kena serangan dadakan. Dia terus nyerang titik yang sama biar retakannya melebar. Akhirnya, cangkang itu tembus dan bikin celah. Dia lalu ngejelasin kalau itu taring yang mereka pungut tadi. Ternyata racun laba-laba itu punya efek yang bisa bikin lembek cangkang Scorpia. Kyle baru paham kenapa dia repot-repot ngumpulin taring itu. Tiba-tiba, mata monsternya nyala merah terang. Monsternya malah nyerang titik lemah di punggungnya sendiri di saat itu. Lingkaran sihir hijau muncul merangkapnya. Salah satu anak buah Scar muncul dan ngeluarin jurusnya. Serangan itu ngebentuk dinding energi gede pengurung Scorpia. Jurus ini namanya formasi pembatas iblis dan sukses nahan monsternya diam. Karakter utama ngeliat ada peluang emas dan bilang sekarang waktunya. Dia lompat ke arah sengat buat serangan akhir. Si bocah ngehindar dari racun dan motong sengatnya dalam sekali tebas. Jurusnya ngeluarin 2 energi yang langsung ngabisin monsternya permanen. Tuh kan cuy, dia sukses ngabisin monsternya lewat serangan presisi di punggung. Sini, kumpul bareng gue, kita lihat aksi gila MC kita. Dia modif jurus kakaknya, gabungin kekuatan uniknya jadi gaya iblis suci. Terus, dia teriakin nama jurus barunya, tarian pedang cahaya dan bayangan. Keren abis kan? Pemuda ini langsung ngeluarin tebasan kilat bertubi-tubi ke arah monster raksasa itu. Terus dia terjun bebas ngebidik titik lemah yang baru aja dia bikin. Serangan itu nembus cangkang si monster sampai meledak hancur jadi cairan hijau. Para penjaga auto melongo ngeliat kekuatan asli tuan mereka.
Si MC malah mikir jurus tiruannya ini masih jauh banget dari kata sempurna. Instrukturnya ngasih selamat, tapi pemuda itu nyuruh dia aja yang ngurusin sisa kekacauan ini. Dia langsung jalan pergi, alasan mau ngurus urusan pribadi. Terus dia melangkah sendirian, masuk ke bagian hutan yang jauh lebih lebat. Si jagoan mikir kalau di zaman ini, penyebab kenangan miasma masih misteri. Padahal dia tahu fakta aslinya. Itu cuma alat ajaib yang ngumpulin miasma. Habis itu dia nyamperin sebuah pohon raksasa yang ngeluarin aura aneh banget. Pedang udah siap di tangan buat nebas kulit pohonnya. Di dalam batang yang berlubang, dia nemu cincin ajaib yang bersinar. Sambil senyum puas, pemuda rambut hitam ini bilang, akhirnya ketemu juga. Tiba-tiba ada suara panjang aneh muncul entah dari mana. Pastiin mata kalian fokus ke sini. MC kita kaget parah noleh ke belakang. Dia buru-buru menjauh dari pohon raksasa itu dan balik ke rombongannya. Pemuda ini kaget banget ngelihat anak-anak udah dikepung kabut biru. Salah satu penjaga lari panik ke arahnya, teriak kalau ada yang salah sama monster-monster itu. Cowok rambut hitam ini langsung pasang muka serius, siap tempur. Sekawanan monster mata merah tiba-tiba muncul ngepung rombongan mereka. Beberapa monster langsung nyerang, sementara Kyle dan anak buahnya mati-matian ngelindungin bocah-bocah. MC kita maju, ngadepin ancaman dan pedangnya nyala penuh kekuatan super. Di tengah kekacauan itu, instrukturnya teriak manggil namanya, panik banget. Kyle berhasil nangkis serangan monster dan salah satu anak buahnya langsung ngucapin makasih. Terus pemuda ini teriak suruh mereka ngulur waktu buat dia. Matanya ngelirik ke salah satu anak dan sadar ada kalung aneh di lehernya. Ternyata itu item iblis penghisap yang nyuri mana lawan. Instrukturnya teriak kalau pertahanan mereka udah mau jebol. Lo pada sepemikiran sama gue kan? Si MC pasti ngehack alat itu buat nyari dalangnya. Cincin yang dia temuin tadi melayang nyala gabung sama energinya. Pakai ini, pemuda itu tutup mata dan fokus ngelacak posisi musuh. Dia nemuin sosok bertopeng. Dan sambil senyum pede dia bilang akhirnya dapet juga. Pemuda ini teriak suruh semua orang jagain anak-anak lalu nerobos kerumunan monster. Sekali tebas dia langsung ngabisin beberapa orc dan serigala yang ngalangin. Habis itu dia lari ke pedalaman hutan sambil dibalut aura kekuatannya sendiri. Pemuda ini lari kencang lewatin hutan ngikutin jejak musuh tadi. Pas berhenti di tempat terbuka, dia teriak kalau dia tahu ada orang di sana dan nyuruh mereka keluar. Pas banget momennya, pria bertopeng lompat dari pohon dan langsung nyerang pakai pedang. Tapi MC kita dengan santai nangkis serangannya dan kedua pedang mereka bentrok super keras. Musuhnya mundur dikit dan merhatiin si rambut hitam pakai tatapan kepo. Dia kaget si pemuda bisa sadar keberadaannya dan manggil dia anggota keluarga Dasher. Jagoan kita langsung nanya, siapa yang ngasih perintah? Tapi si topeng nolak jawab. Lewat senyum sombongnya MC, kita bilang bakal bikin dia mohon buat ngomong. Keduanya maju lagi, dan pedang mereka silang di pertarungan sengit. Lawannya nanya apa, kekuatan yang lagi dia pakai itu berasal dari inti iblisnya. Cowok rambut hitam bales, kalau dia sendiri aja nggak sepenuhnya paham. Terus musuhnya siap-siap ngeluarin jurus andalan buat ngakhirin pertarungan. Energi merah gelap mulai keluar dari badannya saat dia fokus. Aura jahat itu muncul jadi bayangan yang gerak di sekelilingnya. Dia lalu nyerang nyiptain beberapa pilah terbang dari energi gelap. Pedang merah itu meluncur cepat ngejar MC. Pemuda itu ngadepin serangan pakai ekspresi serius dan siap masang posisi bertahan. Dia berhasil nangkis satu pilahnya pakai pedang, tapi tekanan dari serangannya berat banget. Kena pukulan dia langsung pakai skill penilaian buat nganalisa musuh. Nama lawannya Darius. Dan si jagoan ngeledek nanya, kemana pergi rasa pedenya? Dia nyadar kalau ilmu pedang lawannya ampas banget dan mutusin buat nutup jarak pertarungan mereka. Langsung aja MC kita ngebut nerobos serangan pedang itu. Dia menghindar dan nangkis energi merah yang ngarah ke dia. Pakai kekuatan intinya dia ngedorong kakinya buat nambah kecepatan gila-gilaan. Pemuda ini lincah banget nyelip di antara tebasan makin lama makin deket sama musuh. Serbuannya bikin si cowok bertopeng kaget karena nggak nyangka. Pemuda itu lalu nyiapin pukulan maut buat ngehajar musuhnya dari jarak super dekat. Lawannya mikir serangan itu gampang kebaca dan bilang bakal gampang banget diatasi.
Satu bilai energi merah melesat kencang membelah udara. Darius merintahin semua tebasannya buat ngepung MC. Nah, kalian pasti penasaran kan sama jurus balasan dia? Percaya deh, part selanjutnya bakal pecah banget. Sini, kumpul cuy. Lihat aura ungu emasnya menyala terang pas nyiapin serangan balik. Dia ngelepasin gelombang energi maut yang langsung ngancurin pedang musuh. Si cowok bertopeng kaget parah pas ngenalin jurus itu. Biarpun kaget nyir, musuhnya tetap nekat lanjutin pertarungan dan langsung maju nerjang. Tapi MC kita bilang dia lelet banget dan gampang ngehindar. Lewat gerakan kilat, dia langsung ngasih pukulan telak yang bikin musuhnya babak belur. Kalah telak si topeng jatuh ke tanah dan pedangnya lepas. Dia terus nanya, gimana anak muda ini bisa tahu jurus yang barusan dia pakai? Sang MC ngejelasin kalau intinya punya gabungan kekuatan suci dan juga iblis. Dia bilang, meniru jurus itu bukan hal yang paling penting dari kekuatan uniknya. Nilai aslinya ada di penciptaan teknik yang cuma bisa dipakai sama intinya doang. Sambil senyum, pede abis cowok ini bilang kalau musuhnya bakal ngaku siapa dalang yang ngasih perintah itu. Tapi si pria bertopeng ogah nyerah dan nyuruh MC jangan mikir, dia udah menang. Musuh ini terus ngambil botol kecil dan langsung masukin ke dalam mulutnya. MC kita kaget karena kayaknya dia tahu benda apa itu. Musuhnya mulai mengerang kesakitan parah pas transformasi aneh bin ajaib mulai terjadi. Badannya mulai membesar dan berubah jadi bentuk monster yang ngeri banget cuy. Jangan kedip ya, perhatiin baik-baik wajahnya hancur dan matanya menyala merah. Lewat satu raungan, dia selesai berubah jadi monster hijau super gede. MC ngenalin itu sebagai teknik beastification dan kaget banget. Si monster langsung nerjang cowok itu pakai kecepatan dan kekuatan yang gila abis. Si rambut hitam ini langsung pasang kuda-kuda tempur diiringi auranya yang menyala. Benturan keduanya bikin gelombang kejut raksasa yang nyebar kemana-mana. Dia sadar kalau kekuatan dan kecepatan si monster beneran ada di level berbeda. Makhluk itu ketawa ngeledek dan nanya, seberapa lama MC kita bisa bertahan? Si monster terus nyerang bawa amarah dan kekuatan badai. Mata merahnya menyala terang pas dia lagi nyiapin serangan baru yang mematikan. Pakai cakar tajamnya si monster nyoba nyabik cowok yang lagi nahan serangan. Dia berhasil ngeblok serangannya tapi malah kepental mundur karena dorongannya kuat banget. Makhluk gila ini nggak ngasih ampun dan terus nekan lawannya tanpa henti. Si monster mukul tanah pakai pukulan maut. Dan MC kita nyaris gagal ngehindar. Pas melayang di udara, pahlawan kita sadar situasi ini beneran gawat banget. Dia mendarat mulus dan mikir gak bisa terus-terusan menghindar doang. Sang MC akhirnya mutusin kalau dia harus bikin celah buat balik kerang. Dia megang pedangnya erat-erat dan langsung fokus penuh ke gerakan selanjutnya. Monster itu mengaum dan mikir, apa anak muda ini akhirnya nyerah? Lihat jauhnya beda kekuatan. Terus si makhluk gila ini nerjang buat ngakhirin pertarungan untuk selamanya. Cowok ini ngelurin tangannya dan nyiapin salah satu kartu es andalannya. Cincin di jarinya mulai bersinar, keluarin cahaya ungu yang terang banget cuy. Pelindung energi warna pink muncul dan langsung nahan serangan fatal makhluk itu. Kalian pasti mikir dia bakal kalah kan? Nyatanya monster itu terpental kena kekuatan pelindung. Sambil senyum, dia bilang bisa ciptain ulang jurus dari kehidupan lamanya. Si rambut hitam kita langsung lompat tinggi. Auranya menyala, terang bukan main. Monsternya jadi nggak berdaya di udara pas MC kita maju buat nyerang. Dia nyiapin gaya bertarung suci iblisnya buat numbangin musuh di depannya. Cahaya emas super kuat mumpul di pedangnya buat serangan penutup. Pahlawan kita nembakin sinar energi yang langsung kena telak ke badan makhluk itu. Ledakan cahaya dan kekuatan raksasa langsung meledak pas serangannya kena sasaran. Pas asapnya hilang, MC kita lega banget karena berhasil selamat. Itu namanya cincin penolakan mutlak yang ngebatalin serangan dan ngelepasin gelombang kejut mematikan. Karena pertarungan udah beres, anak muda ini mutusin kalau sekarang waktunya balik ke tempat Kyle dan rombongannya. Sementara itu si instruktur dan anak buahnya lagi tarung mati-matian ngelawan gerombolan monster. Kyle ngerasa dia udah di batas limit dan gak bakal tahan lebih lama lagi. Satu orc raksasa nyamperin buat ngasih pukulan penutup dan dia gak bisa nahan sama sekali.
Udah nggak ada tenaga tersisa lagi. Si instruktur teriak frustrasi nungguin ajalnya datang. Tiba-tiba gada monster itu berhenti di udara dan penjaga itu langsung bingung setengah mati cuy. Ork yang nyerang dia tiba-tiba jatuh gitu aja ke tanah di depannya. Kalah telak anjir. Monster lainnya juga pada tumbang dan para penjaga heran gimana mereka bisa selamat. Saat itu juga MC kita muncul nanyain keadaan semuanya aman atau enggak. Instrukturnya ngejawab kalau mereka aman dan entah gimana mereka berhasil lolos dari maut. Cowok ini terus nunjuk anak-anak dan bilang dia udah ngurus biang kerok serangannya. Dia konfirmasi kalau pelakunya itu caster, tapi dia nggak tahu siapa bos yang nyewanya. Karena bahayanya, udah kelar, anak-anak itu sekarang bisa tidur nyenyak di lantai hutan. Si cowok rambut hitam ngeliatin mereka, pakai tatapan muka yang serius dan penuh pikiran. Balik dimension MC jalan penuh tekad ke salah satu bangunan. Dia mikir, anak-anak polos nyaris mati gara-gara dia, dan janji bakal balas dendam. Pelayannya terus ngasih saran buat nyari kakak perempuannya yang bernama Eve, seorang makelar informasi. Jadi gimana menurut lu pada, anak muda ini mutusin langkah pertamanya adalah nyari petunjuk bareng dia. Sini ngumpul kita lihat gimana protagonis kita pas mau masuk gedung, diteriakin suruh berhenti. Muncul cowok pirang yang bilang biarpun keluarga dia dilarang masuk. Mereka berdua akhirnya saling berhadapan di halaman dan auranya langsung kerasa tegang banget coy. Dalam hatinya pemuda ini ingat lagi siapa kakaknya si Eve ini. Pelayannya pernah bilang kalau mau cari tahu sesuatu, tanya aja ke sang broker informasi. Sambil ngeluarin aura menyala, cowok berambut hitam kita ini nyuruh saudaranya si Chess buat minggir sekarang juga. Si cowok pirang ngaku kalau dia itu pengawalnya Eve dan gak bakal ngasih jalan. Chess teriak dia ogah percaya sama orang yang cuma haus balas dendam. Protagonis kita langsung paham situasinya dan mulai siap-siap buat adu mekanik nih. Dengan tatapan tajam, dia bilang bakal maksa masuk dan langsung narik pedangnya. Sang pengawal cuma bisa menghela nafas, sadar kalau baku hantam ini udah nggak bisa dihindari. Nggak pakai lama, si pirang langsung maju ngegas buat nyerang saudaranya sendiri. Dua pedang mereka berbenturan keras, bikin percikan api meledak di mana-mana. Jagoan kita sukses nahan serangan itu pakai pedangnya, dan kuat nahan tekanan yang brutal. Efek benturan dari dua kekuatan gila ini sampai bikin gelombang kejut kecil di sekitar mereka. Mereka mundur sejenak, nyari posisi buat serangan berikutnya. Terus si pengawal ngeluarin aura merah dari tangannya dan mulai nyiapin sebuah jurus maut. Sambil teriak, dia ngeluarin jurus tombak batu bikin tanah di sekitarnya langsung bergetar dan retak-retak. Beberapa tombak batu raksasa mendadak muncul dari tanah, bikin protagonis kita lumayan kaget. Tapi santai, pergerakannya lincah banget buat ngehindarin batu-batu tajam itu. Pemuda ini pakai pedangnya buat ngancurin semua tombak yang mengarah ke dia. Nah, si pengawal nggak mau kalah, dia pakai pedang batunya buat bikin serangan taring penghancur. Jagoan kita jelas kaget ngeliat ada pedang dari batu yang tiba-tiba nongol dari dalam tanah. Coba kalian perhatiin bagian ini. Si cowok pirang maju dengan tatapan tajam sambil bawa senjata barunya. Sang pahlawan berhasil nahan serangannya dan benturan pedang mereka langsung nyiptain gelombang energi yang pecah habis. Dua orang ini asik adu jual beli pukulan cepat di tengah halaman. Sang kakak ngadepin lawannya dengan wajah yang super serius dan fokus banget. Dengan lincah dia nyerang, pakai dua pedang melengkung sementara protagonis kita bertahan sekuat tenaga. Sadar kalau deket-deket itu bahaya, dia langsung aktifin skill penilai miliknya. Layar status nunjukin kalau sis ini bukan lawan sembarangan, levelnya tinggi banget cuy. Cowok ini sadar kalau inti iblis lawannya itu lemah, makanya dia ngandelin banyak banget jurus. Gara-gara itu dia mutusin buat ngakhirin pertarungan, pakai tenaga murni, gaya brutal, khas dirinya sendiri. Dia lalu siap-siap pakai tarian pedang cahaya. Jagoan kita langsung ngelepasin gelombang energi ungu yang super kuat ke arah saudaranya. Si cowok pirang beneran syok ngeliat kekuatan inti iblis milik No. Dia sampai terdorong mundur karena kerasnya serangan itu dan terseret jauh di lantai halaman. Tapi sang pengawal cepat bangkit dan mulai nyiapin bentuk kedua dari jurusnya. Sambil teriak, dia nembakin petir hitam kilat dari belatinya. Protagonis kita langsung kenal kalau itu adalah jurus petir bayangan. Dia inget pas gurunya dulu ngajarin soal teknik rahasia keluarga mereka. Itu tuh serangan super cepat yang nggak bisa dihindari.
dan pemuda ini memujinya. Tapi si Pirang malah senyum, bilang kalau teori sama pertarungan asli itu beda jauh. Lewat satu teriakan, jagoan kita siap buat adu mekanik dari dua serangan ini. Si pengawal ngelepasin jurusnya dengan wajah yang serius dan fokus abis. Energi merah dari selangannya langsung nyebar di tanah kayak kilat. Jurus itu melesat cepat ke arah protagonis kita yang udah siapin serangan balasan. Sambil teriak, perang pemuda ini ngeluarin kekuatan penuh dari jurusnya. Dua energi saling bertabrakan, bikin pemandangan yang epik banget di tengah halaman mansion. Ledakan cahaya super raksasa langsung pecah pas kedua kekuatan gila itu saling beradu. Debu dari ledakan menyebar ke seluruh area, bikin pandangan mereka jadi ketutup total. Pasti kalian nebak jagoan kita aman kan pas asapnya hilang. Dia emang masih berdiri siap lanjut. Tapi energi merah musuh masih nempel dan ngasih damage ngeri. Dia mengerang kesakitan sadar kalau serangan saudaranya itu overpower banget. Pemuda ini mikir, bahkan jurus andalannya aja nggak mampu nahan pukulan itu sepenuhnya. Dari situ dia sadar, teknik hasil copy-paste ternyata punya batas dan kalah jauh. Gara-gara ini, dia mutusin buat nyiptain jurusnya sendiri. Walau masih bingung gimana caranya. Tiba-tiba cowok pirang itu nyuruh berhenti karena udah cukup. Kakaknya si Eve mendadak muncul di depan pintu dan ngeliatin mereka berdua dengan wajah yang serius. Pas udah masuk ke dalam ruangan, cewek ini nanya apa alasan mereka berdua sampai baku hantam gitu. Sang pengawal ngejelasin kalau pemuda itu datang dengan niat buat ngabisin seseorang kelihatan jelas dari wajahnya. Protagonis kita heran, ngapain orang dari keluarga Dasher butuh pengawal segala? Cewek berambut ungu itu santai aja, jawab kalau dia emang payah kalau disuruh berantem. Saudaranya mempertanyakan kehadirannya. Bilang, kalau Eve kan gak ikut dalam perebutan tahta penerus. Eve langsung motong ngomongannya dan nanya apa dia mau tahu siapa dalang yang nyewa tentara bayaran itu. Jagoan kita auto kaget mikir kok dia bisa tahu? Sambil senyum dia jawab, hampir gak ada yang dia gak tahu. Kalian pasti makin penasaran kan? Sini, kumpul. Kita bakal lihat si cewek ini bilang mau ngasih tahu adiknya yang gemes. Tapi ada syaratnya. Dia paham ini tuh barter. Terus nanya, apa bayaran buat info itu? Terus kakaknya nanya apa dia tahu soal perpustakaan tak terbatas. Dan dia langsung kaget banget. Itu tuh labirin raksasa yang struktur aslinya masih jadi misteri. Para petualang sama sarjana sampai bikin kota di sekitarnya padahal dalamnya bahaya parah. Cewek ini terus minta dibawain buku kedalaman abadi. Cowok ini langsung ingat buku yang mengubah teori sihir di kehidupan lamanya. Teori itu udah nyelamatin banyak banget nyawa pas masa perang lawan penjajah kejam. Dia mikir, kalau aja bisa dapat bukunya lebih cepat kali. Ini masa depan pasti bisa diubah. Dengan tatapan super mantap, cowok ini nerima tawarannya dan janji bakal bawa buku itu. Mereka berdua jabat tangan buat ngeresmiin kesepakatan barusan. Nggak lama, habis itu ada kereta kuda yang berangkat menuju kota perpustakaan. Di dalam kereta itu ada jagoan kita sama dua pelayan setianya. Rombongan ini akhirnya sampai juga di tujuan mereka, kota besar Arcanum. Mereka jalan nyusurin jalanan batu di kota yang dibangun ngelilingin perpustakaan itu. Katanya sih perpustakaannya ribet banget, sampai yang masuk nggak bisa keluar lagi. Buat nyari bukunya, dia butuh pemandu dan masuk ke sebuah gedung. Cowok ini terus jalan, lewatin gang sempit buat nyari informasi penting. Dia sampai di guild petualang gede buat nyari pemandunya. Sementara itu, di mansion Eve lagi santai di ruang tamu sambil minum secangkir teh. Tiba-tiba, seorang kepala pelayan muncul dan ngumumin kalau ada tamu tak terduga. Nah, coba kalian perhatiin nih. Cowok, rambut pink, baju elegan, masuk sambil senyum. Itu Scar kakaknya yang bilang mau nanya soal No. Si cewek langsung natap dia serius banget sambil megang cangkir tehnya. Dia komen tumben banget kakaknya mampir ke situ. Dan penasaran dia mau apa. Si cowok rambut pink ini bilang dia datang minta bantuan adiknya. Dia terus nyari C dan si cewek jawab kalau dia lagi pergi misi. Sambil senyum jahat, Scar sadar kalau adiknya lagi nggak ada yang jagain sekarang. Tapi dia bilang masih punya bawahan jago dan bakal baik-baik aja sendirian. Dia muji adiknya, terus nanya info apa yang dimau soal saudara mereka. Scar ngomongin kekuatan yang ditunjukin cowok itu pas lagi ngelawan Julia. Cowok rambut pink ini ngungkapin pengen tahu
rahasia di balik kekuatan itu. Dia kaget kakaknya tahu banyak, dan Scar bilang, "No, ngalahin penyerangnya." Cewek ini naruh cangkirnya di meja, terus bilang, sayangnya dia nggak bisa bantu. Dia natap kakaknya dengan muka serius, dan nolak ngasih tahu informasi apapun. Cewek rambut ungu ini ngejelasin dia nggak bisa ngomong hal yang bakal ngaruh ke perebutan tahta. Dia mikir, kalau Mihak, satu orang saudara, yang lain bakal ngincar dia. Kesel dengar jawabannya si cowok rambut pink, nanya apa. Dia emang nolak kerja sama. If langsung nanya apa dia bisa ngasih bayaran yang sepadan sama risikonya. Kalian pasti ngerasa firasat buruk kan? Scar senyum jahat, ngeledek kata bayaran dan nyiapin ancaman. Dia bilang adiknya bakal paham, dan bayangan serem muncul di belakang cewek itu. Sementara itu, di kota Arcanum, jagoan kita masih ngelanjutin pencariannya, nyari pemandu. Cowok rambut hitam ini jalan ngelewatin jalanan sibuk di kota perpustakaan itu. Dia terus jalan menuju sebuah gedung yang kelihatannya kayak toko tua. Cowok ini ngintip lewat jendela dan kayaknya ngenalin tempat yang dia temuin itu. Pas masuk ke toko, dia ngerasa nostalgia dan ngeliatin rak-raknya. Pemilik toko bernama Isrek bilang sayangnya tempat ini udah tutup. Tapi jagoan kita bilang dia nggak datang buat beli barang dan pengen dia jadi pemandunya. Pria itu nolak dan bilang dia udah nggak nerima kerjaan macam itu lagi. Osric ketawa dengar ide soal jadi pemandu terbaik di kota dan nyuruh dia pergi. Si cowok ngerasa aneh soalnya seingat dia bapak ini dulu cinta banget sama perpustakaan. Dia terus nanya kenapa Osric berhenti nerima kerjaan jadi pemandu. Pemilik toko jadi kesel dan bilang itu bukan masalah yang bisa dia selesain. Dengan muka tegang, pria itu langsung diam dan natap mejanya. Dia terus minta maaf dan bilang akhir-akhir ini dia lagi gampang emosi. Tiba-tiba, bel di pintu toko bunyi, nandain ada orang yang datang. Ada orang baru masuk dan jagoan kita kaget parah lihat kakaknya Julia. Cewek rambut perak itu nyapa dia dengan senyum super pede di wajahnya. Dia ngejelasin, sempat lihat adiknya pas lagi misi dan akhirnya ngikutin dia sampai ke situ. Osric langsung panik dengar nama itu dan nanya apa dia Julia Daskor. Cewek itu nyuekin dia dan jagoan kita ngenalin dirinya secara resmi ke pemilik toko. Gara-gara ini Osric berubah pikiran dan bilang dia nerima kerjaannya, tapi dengan satu syarat. Cowok rambut hitam ini jadi curiga dan sadar pasti ada alasan di baliknya. Pemilik toko terus minta mereka berdua ngikutin dia ke ruang belakang. Dia bawa mereka ke ruangan tempat seorang wanita terbaring pingsan di ranjang. Osric ngejelasin kalau sebulan lalu istrinya dikutuk sama seekor monster ganas. Makhluk yang nyerang istrinya itu berasal dari labirin berbahaya di perpustakaan tak terbatas. Jadi gimana nasib mereka ntar? Kutukannya bikin dia tidur lelap, yang ujungnya bakal ngerenggut nyawanya. Sini kumpul cuy, kita bakal bahas cowok ini yang bilang kutukan hilang kalau monster kalah. Makanya dia minta tolong Julia Daskor yang terkenal buat nyelamatin istrinya. Cewek rambut perak ini sih santuy terima. Tapi abangnya juga bakal ikutan turun tangan. Sambil ngeliatin si abang dia bilang, syarat bantuinnya tuh pengen lihat cara abangnya bertarung. MC kita langsung mikir kalau adiknya ini jelas banget lagi ngeremehin kekuatannya. Terus dia nengok ke Osric dan bilang, nandelin dia buat jadi pemandu. Penuh percaya diri, si pemilik toko ini jawab, kalau urusan ini serahin aja ke dia. Nah, di depan menara, cowok muda ini nanya, apa adiknya bisa datang pas lagi ada misi lain? Tapi si adik bilang, santai aja, nggak masalah. Cewek perak ini terus terang kalau yang lebih penting itu ngebongkar rahasia abangnya ini. Dia ingat pas berantem kemarin, kerasa banget ada sesuatu selain inti iblis yang nahan kekuatannya. Makanya, cewek muda ini nantangin buat pamer rahasianya di labirin. Dan cowok kita langsung sadar kalau adiknya ini nyadar ada yang beda dari dirinya. Pas banget momen itu Osric datang ngabarin kalau dia udah nunggu dan rombongan siap buat berangkat. Karena persiapan udah mantap semua, trio ini sama rombongannya jalan santuy ke menara perpustakaan besar. Mereka masuk gedung dan langsung ketemu banyak petualang lain yang lagi sibuk siapin misi. Sang pemandu jalan ke meja resepsionis dan bilang bakal ngandelin bantuan dua kakak beradik ini. Tahan napas bentar guys, karena petualang lain ngenalin Osric dan bisik-bisik kalau kakak beradik ini korban selanjutnya. Berdiri depan pintu raksasa, si pemandu ngasih tahu, ini pintu masuk perpustakaan tanpa batas.
Dia naruh tangannya di pintu yang langsung nyala biru terang banget. Pintu gede itu pelan-pelan kebuka, pamerin isi perpustakaan yang luas dan keren parah. Trio ini melongo mandangin tempat itu, kagum banget sama rak buku dan lorong super gede. MC kita langsung nyeletuk kalau tempat ini beneran luas dan penuh ilmu. Adiknya setuju dan bilang wajar butuh pemandu buat nyusuri labirin ini. Tangga sama lorongnya nyebar ke segala arah, asli, bikin mata pusing liatnya. Tiba-tiba cowok rambut hitam ini kaget parah lihat sesuatu nyempil di salah satu tembok. Dia ngeliat mural di tembok dan syok berat nemuin gambar para penjajah dari kehidupan masa lalunya. Cowok ini mikir, kok dulu dia nggak nyadar? Pasti ada hubungan rahasia sama musuh di masa depan nanti. Gara-gara itu, dia yakin bisa nemuin petunjuk buat ngalahin mereka selamanya. Sambil senyum tipis, sang pahlawan bilang, mari lanjut misinya. Dia ngingetin lagi kalau tujuan mereka nyari buku kedalaman abadi. Karena masih di lantai 1, cowok ini nanya, pemandunya posisi buku itu di mana? Pemandunya jelasin kalau buku itu dilarang banget dan posisinya ada di sekitar lantai 20. Gila kan bro? Itu lantai paling bawah yang belum pernah dicapai siapapun di labirin. Bahaya ini. Rombongan itu langsung nyamperin lingkaran sihir gede di lantai buat turun. Mereka jalan nyusuri lorong menuju portal yang bakal bawa mereka ke level berikutnya. Tiba-tiba banget gerombolan monster muncul dari lingkaran sihir siap menyerang rombongan. Sang pemandu panik nanya, apakah kakak beradik ini bisa ngurus monsternya? Dan MC langsung setuju. Gak pakai lama, cowok rambut hitam ini cabut pedangnya dan siap tempur. Cuma pakai satu gerakan kilat aja dia ngasih tebasan super kuat yang belah monsternya jadi 2. Selesai gampang bantai musuh. Cowok ini masukin pedangnya ke sarung dengan gaya super keren. Mayat ORC langsung ambruk ke lantai pas MC kita berdiri santuy. Pemandu dan adiknya yang kagum sama kekuatannya langsung nyuruh buruan jalan. Mereka sampai di lantai 10, terus si pemandu minta mereka rahasiain apa yang bakal dilihat. Pria itu ngutak-ngatik salah satu rak dan ngebuka jalan rahasia. Di balik raknya ada lorong gelap menuju area misterius. Si pemandu bawa mereka ke ruangan berantakan yang ada jalan pintas ke lantai bawah. Trio ini mantengin lingkaran sihir di lantai yang nyala biru terang. Mereka lalu masuk portal dan langsung dipindah ke lantai yang lebih dalam. Rombongan itu langsung dibungkus cahaya yang terang banget pas diteleportasi menuju lantai selanjutnya. Tokoh utama kita merhatiin lingkungan barunya dengan wajah serius dan tatapan mikir keras. Adiknya nanya, mereka lagi di mana? Dan pemandu jawab kalau mereka tepat sebelum lantai 20. Sambil senyum pede, si cewek rambut perak bilang, monster berikutnya udah nongol tuh. Trio itu langsung jalan ke lingkaran sihir gede di lantai. Mereka makin dekat ke portal yang bakal bawa mereka ke area labirin selanjutnya. Tiba-tiba, akar gelap raksasa muncul dari tanah napung mereka. Pohon monster dengan banyak mata merah muncul natep mereka, galak. Pemandunya ketakutan parah dan bilang itu trean kuno yang jauh lebih kuat dari ekspektasi. Dia teriak kalau mereka nggak ada harapan, tapi adiknya pahlawan kita malah santuy aja. Sambil senyum ledek, dia bilang, sendirian aja cukup buat bantai monsternya. Percaya deh sama gue, kalian bakal melongo lihat aksi nekatnya ini. Gak buang waktu, cewek muda ini langsung maju secepat kilat buat nyerang. Tahan napas lu pada, kita langsung masuk ke aksi cewek rambut perak ini yang lincah banget. Hindarin dan nebas serangan ranting tajam si monster. Cewek ini terus lompat ke sana kemari, makin lama makin deket ke tubuh utama si monster. Gerakannya cepat banget. Dia pakai sayapnya buat terbang ke arah mata si monster. Terus, tanpa ampun cewek ini ngasih serangan mematikan tepat ke tengah mata itu. Kena telak, begitu dia sadar ternyata monster ini masih keras kepala banget. Si pemandu teriak kalau batang sama rantingnya sekeras baja, jadi mereka butuh penyihir. Tapi tiba-tiba aja cewek kita ini malah terperangkap dan dililit kencang sama rantingnya. Dia nggak bisa gerak sama sekali saat si monster makin ngencengin lilitannya. Monster kayu raksasa itu udah siap buat ngeremukin tubuhnya pakai tangannya. Sang MC panik banget dan neriakin nama adiknya. Tapi tiba-tiba monster itu berhenti dan cahaya merah terang muncul dari dalam lilitan rantingnya. Cewek rambut perak ini ngeluarin kekuatan wujud kelima dari gaya bertarungnya.
Zirah api hitam langsung muncul ngebungkus tubuhnya dan ngelindungin dia dari cengkeraman. Cowok rambut hitam ini kaget parah dan mikir apa itu beneran jirah dari api? Pakai jirah barunya dia, bersiap buat ngekunain wujud pertama. Cewek ini langsung ngelepasin tarian pedang api hitam yang gila banget pakai senjatanya. Si monster mengaum kesakitan pas dia berhasil lepas dan langsung maju buat serangan balik. Kecepatannya asli nggak masuk akal, ninggalin jejak api merah. Tebasannya motong ranting-ranting monster itu dengan gampang banget. Gercep banget dia makin deket ke batang utama buat serangan penentu. Cewek ini langsung teriak semangat dan ngeluarin seluruh kekuatan penuh dari tekniknya. Gelombang api merah dan hitam raksasa langsung melesat nabrak monster itu. Serangannya kena telak di batang si monster dan bikin luka parah. Dia senyum sinis sambil bilang pedangnya nggak bakal bisa ditahan sama benda sekelas baja. Perhatiin baik-baik ya, si pemandu teriak kalau ini belum kelar sambil nunjuk ke arah tanah. Satu ranting tiba-tiba ngelilit pergelangan kakinya dan bikin dia terperangkap. Terus makin banyak ranting keluar dari tanah dan nyikat tubuh cewek rambut perak ini. Dia sadar kalau monster ini bakal terus hidup kecuali dibakar sampai habis. Monster itu narik dia ke arah tubuhnya dan langsung nenggelamin dia pakai ranting-rantingnya. Sang MC kenal teknik ini dan bilang adiknya bakal pakai wujud ketiga. Nggak buang waktu, cowok rambut hitam ini langsung narik lengan si pemandu. Dia narik Asrek menjauh dan teriak, nyuruh dia buruan lari dari tempat itu sekarang juga. Mata cewek itu nyala merah terang, bersiap buat nyerang. Ledakan api hitam dahsyat keluar dan ngebakar habis si monster tanpa sisa sedikit pun. Gelombang kejut dari ledakan itu menyebar dan nabrak dua cowok kita ini. Mereka berdua sampai kepental ke tanah saking kuatnya serangan itu pas asapnya mulai pudar. Si pemandu sampai bengong mikir apa dia niat bakar semuanya jadi abu. Di tengah api, cewek rambut perak itu jalan santai ke arah mereka. Sambil senyum pede, dia nanya apa mereka bisa lanjut jalan. Si pemandu sama sang MC cuma bisa cengok lihat dia ngalahin monsternya sendirian. Gaya bertarungnya itu emang spesialis kekuatan serang paling brutal di seluruh benua. Karena jalan udah aman, mereka bertiga lanjutin perjalanan santai lewatin lorong-lorong perpustakaan. Mereka akhirnya sampai di tujuan lantai 20 labirin yang super bahaya. Sang MC dan si pemandu mulai sibuk nyari bukunya di rak. Tebak apa yang terjadi? Cowok rambut hitam kita akhirnya nemuin buku yang dari tadi dia cari. Sambil teriak kegirangan, dia langsung ambil dan mastiin kalau itu beneran buku titipan adiknya. Bagian pertama misi udah kelar nih. Sekarang mereka cuma butuh nemuin si monster target. Si pemandu bilang kalau monster biasanya jarang banget nongol di luar alun-alun lantai ini. Terus mereka mulai mencar buat nyari monster di sekitar area lantai itu. Tiba-tiba, di salah satu rak, sang MC nemuin buku aneh di atas sebuah tumpuan. Dia ngambil buku itu dan mulai ngerasain aura aneh yang keluar dari sana. Sambil senyum puas, cowok ini bisik-bisik kalau dia akhirnya nemuin apa yang dia cari. Tapi tiba-tiba buku itu buka halaman sendiri dan bercahaya terang. Cowok rambut hitam ini langsung sakit kepala dan kelihatan bingung parah sama apa yang terjadi. Mereka bertiga ngerasain aura jahat dan langsung siap-siap buat pertarungan yang nggak terduga ini. Monster berjirah keluar dari bayangan dan langsung natap mereka pakai mata merahnya yang serem. Si pemandu neriakin kalau monster itulah yang ngutuk istrinya. Pasang muka yang super serius banget, sang MC bilang mereka bakal ngabisin monster itu. Tapi adiknya malah nyuruh dia mundur dan bersiap buat ngelawan musuh baru ini. Ngeluarin aura merah yang menyeramkan, dia bilang bakal ngurus monster ini sendirian aja. Cewek itu maju gaspol, pakai seluruh kekuatannya dan pedangnya langsung beradu sama musuh berzirah itu. Terus dia nembakin gelombang energi merah yang super kuat ke arah monster itu. Tekniknya ngebelah udara dan melesat dengan kecepatan yang gila banget. Pedangnya bikin hantaman parah di lantai, sampai debu beterbangan kemana-mana. Walaupun udah nyerang gitu, cewek rambut perak ini ngaku kalau dia malah terdorong mundur. Dia sadar pertarungan panjang itu bahaya. Kira-kira jurus gila apa lagi yang bakal kita tonton? Sini, kumpul kita pantengin pertarungan gila ini. Serangan cewek rambut perak beradu sama monster lapis baja. Dia ngasih combo serangan kilat, tapi musuhnya tetap bisa nangkis. Benturan dua pedang ini benar-benar bikin pemandangan epik yang penuh percikan api dan energi.
Gelombang kejut dari benturan kekuatan mereka langsung nyebar ke seluruh aula perpustakaan. MC kita shock berat lihat monster itu bisa nahan serangan adiknya. Tapi si cewek rambut perak nggak nyerah. Dia terus neken pakai seluruh kekuatannya. Dia gerak secepat kilat dan ngasih tebasan mematikan dari atas. Cewek ini lalu pasang kuda-kuda buat ngeluarin jurus bentuk kedua dari gaya bertarungnya. Boom, dia nyiptain pusaran api hitam yang langsung melesat ke arah musuh. Pemandu sama MC langsung ngumpet biar nggak kena imbas jurus ngeri itu. Tapi si monster malah serangan balik pakai tebasan pedangnya sendiri. Ledakan cahaya dan energi super gede langsung pecah saat dua kekuatan itu bentrok. Sambil teriak, cewek itu nemu celah dan langsung nyerang. Jurusnya telak kena dada si monster bikin efek benturan yang parah banget. Tapi tiba-tiba musuhnya ngasih kejutan serangan balik yang super cepat dan berhasil mukul dia. Cewek itu terempas mundur dan aura merahnya langsung hilang. Sambil nahan sakit, dia sadar monster ini ternyata jauh lebih kuat dari dugaannya. MC ikutan shock karena kekuatan segalas itu aja nggak mempan sama sekali. Dengan susah payah, dia bangkit dan natap musuh yang terluka itu. Gila, tiba-tiba monster lapis baja ini siap-siap nembakin sinar dari mulutnya. Cewek itu sadar, lengannya cedera dan dia nggak bakal sempat nangkis. Sinar energi hijau itu melesat cepat banget ke arahnya, tapi MC gercep dorong dia ke samping dan berhasil nyelamatinnya di detik-detik terakhir. Tahan napas bentar lihat kawah gede di lantai. Itu MC bilang mau bantu tapi si cewek ragu, apa dia sanggup lawan monster segila ini. Cowok itu ingetin adiknya buat hati-hati sama tangan musuh, karena bisa ngasih efek kutukan. Adiknya bilang dia nggak bisa ngumpulin kekuatan buat menang gara-gara lengannya cedera. Terus MC maju mendekat dan bilang ada satu permintaan buat adiknya. Dia ngomongin soal serangan monster yang tadi bikin lengan cewek itu cedera. MC minta adiknya ngeluarin jurus itu sekali lagi, dan jelas si cewek kebingungan. Dengan senyum pede, cowok ini suruh adiknya percaya aja dan fokus potong tangan si monster. Kakak beradik ini langsung maju barengan buat ngelancarin serangan kombinasi yang super mematikan. Si cewek pakai tarian pedang apinya, dan MC ngeluarin jurus versinya sendiri. Dua serangan itu nabrak si monster, bikin adegan yang pecah banget. Boom, ledakan cahaya merah dan emas super besar langsung pecah saat benturan. Bentrok tiga energi ini bikin ledakan yang jauh lebih gila dari sebelumnya. Pasangan kakak beradik ini lalu mundur perlahan. Aura mereka nyala terang banget. Di tengah tebalnya asap ledakan, MC dan adiknya udah siap-siap buat langkah selanjutnya. Monster lapis baja itu mengaum kesakitan pas tubuhnya ditelan ledakan dahsyat tadi. Coba kalian pikirin sejenak, sekuat apa monster ini? Sambil natap tajam cewek itu dan kakaknya bersiap buat serangan baru pas monster itu pulih. Si cewek rambut perak langsung lompat buat nyerang musuh pakai pedang apinya. Tapi monster itu balas pakai serangan ganas dan mereka berdua bentrok di udara. MC nyoba nyerap serangan musuh pakai energinya, tapi kekuatannya terlalu gede sampai dia teriak nyuruh adiknya menghindar. Terus si cewek langsung ngamuk dan ngeluarin wujud kedua dari jurus pusaran apinya. Jurusnya beradu keras sama serangan monster dan langsung bikin ledakan yang masif. Musuh manfaatin Asep buat nyiapin tembakan energi hijau lagi. Si cewek teriak panik manggil kakaknya gara-gara serangan dadakan ini. Tanpa ragu, MC langsung ngelepasin kekuatan aslinya lewat pedang polaritas ganda. Pedangnya nyala keemasan terang pas dia ambil ancang-ancang. Dikelilingi aura yang super OP cowok rambut hitam ini. Langsung nebas si monster. Jurusnya ngehantam lantai dan cowok itu ngos-ngosan parah karena nguras banyak banget tenaga. Habis itu, dia nusukin pedangnya ke dada monster pakai seluruh tenaganya. Makhluk lapis baja itu mengaum kesakitan kena sabetan pedang suci. MC bilang, situasi makin gawat dan fisiknya udah bener-bener nyampe di batas maksimal. Tiba-tiba, cewek itu pakai jurus pusarannya lagi. Dia bantu kakaknya nyingkirin monster itu dan bilang kalau hutang di antara mereka berdua udah lunas. Cowok itu sadar kalau jurus terkuat adiknya tadi sama sekali nggak mempan. Karena adiknya udah kehabisan tenaga, dia mikir apa kabur, jadi satu-satunya cara. Tiba-tiba, monster lapis baja itu bangkit dan natap mereka berdua penuh amarah. Perhatiin baik-baik bagian ini, gengs. MC dan adiknya shock berat pas sadar sekarang monsternya jadi dua.
Tiba-tiba ada suara misterius nyeletuk kalau jurus mereka itu payah. Cowok ini langsung matung dan bingung nyari dari mana asalnya suara itu. Cahaya keemasan muncul bilang kalau kekuatannya itu nggak seimbang. Cowok itu langsung nanya siapa di sana dan posisi dia sekarang ada di mana. Suara itu ngaku sebagai pewaris inti dewa dan ngucapin selamat karena cowok ini akhirnya berhasil bangkit. Dia nyuruh MC buat ngairin pertarungan ini selamanya. Terus ngasih tahu nama jurus rahasianya. Sini, kumpul bareng gue. Kita lihat momen gila ini. Adiknya panik, teriak, tapi tiba-tiba layar sistem muncul mengonfirmasi kebangkitan pewaris inti ilahi. Karakter utama kita langsung ambil kuda-kuda buat gaya ilahi kedua. Sambil fokus penuh, pedangnya langsung diselimuti aura emas yang super terang. Matanya nyala terang, dan dia langsung lepasin jurus tebasan langit ganda. Tembakan cahaya emas pergede langsung nabrak dua monster itu. Telak banget ledakannya. Sukses bikin mereka terlempar jauh dengan kekuatan yang gila. Nah, cowok ini akhirnya paham kalau inilah kekuatan asli dari inti miliknya. Waktunya balas dendam 2 kali lipat. Dia siap nyerang lagi. Sementara para monster udah kekurung energi emas dan nggak bisa kabur kemana-mana. Tiba-tiba layar sistem muncul dan ngasih tahu kalau undangannya udah diterima sama musuh. Dengan muka kaget campur bingung, cowok ini ngeliat pedangnya mendadak nyala warna oranye. Dia baru sadar kalau dia berhasil mewarisi kekuatan inti ilahi. Tiba-tiba aja dia dipindah ke tempat aneh dan ketemu sosok bercahaya emas. Cowok rambut pirang dengan aura emas itu natap dia tajam banget, pakai muka serius. Si cowok nanya siapa dia, dan orang itu ngenalin diri sebagai Zex, pewaris sebelumnya. Pas nanya soal kekuatannya, si pendahulu malah ngatain dia cuma produk gagal. Dia jelasin kalau di zaman para dewa dulu, kalian pasti penasaran kan? Dulu penjajah dilawan pakai inti ilahi, tapi manusia malah kalah gara-gara ego sendiri. Faksi lain ketakutan dan ngebantai semua pewarisnya. Buat mencegah kekuatan ini bangkit lagi, intinya dipecah jadi inti suci dan inti iblis. Cowok kita langsung paham dua kekuatan itu asalnya satu, makanya dia bisa dapat warisan sekeren ini. Dia nanya, bisa nggak mereka menang lawan penjajah kalau nggak dikhianati? Dengan muka pede, si pendahulu bilang pasti mereka udah ngebantai abis semuanya. Cowok ini mikir, pakai kekuatan gila ini, dia pasti bisa ngubah masa depan dunia. Tapi si pendahulu ngingetin, dia harus perkuat intinya dengan cara ngebantai musuh terus-terusan. Sambil senyum penuh tekad, si rambut hitam langsung nerima tantangannya. Sosok emas itu nyuruh dia mulai dari sampah di depannya. Pakai kekuatan baru, dia langsung ngelepasin aura ungu dan emas dari tubuhnya. Dia maju bawa pedang cahaya, langsung ngegas ke arah salah satu monster lapis baja. Musuhnya nyoba nahan, tapi malah kena telak serangan mematikan itu. Karakter utama kita janji bakal ancurin lengan si monster sampai jadi debu. Serangannya masuk sempurna dan sukses ngancurin lengan kutukan itu. Tapi tangan si monster malah nangkep pedang cahayanya buat nyerap energinya. Jurus yang dia pakai ini bisa ngendaliin 6 pedang cahaya buat nyerang atau bertahan. Dia pakai pedang-pedang itu buat mukul dan nangkis barengan dengan skill tingkat dewa. Si pemandu sampai melongo lihat dia bisa ngancurin lengan monster pakai cahaya. Pedang emasnya melayang cantik ngelilingi cowok itu sambil terus nyajar musuh. Dengan gerakan super mulus, dia langsung lusuk dada si monster pakai pedang cahayanya. Gue tahu kalian nungguin momen ini. Sambil senyum jagoan, kita sadar posisinya di atas angin. Terus membantai musuh tanpa ampun pakai pedang cahayanya. Monster itu teriak kesakitan kena combo serangan bertubi-tubi. Terus dengan satu tebasan terakhir, si rambut hitam sukses numbangin monster pertama. Sekarang dia langsung ambil ancang-ancang buat ngabisin monster kedua yang masih berdiri. Tapi tiba-tiba ada suara aneh yang bikin dia nengok kaget. Monster yang baru kalah malah regenerasi dan nyiapin tembakan energi. Adiknya histeris, nyuruh dia menghindar, tapi cowok itu udah nggak ada waktu buat kabur. Laser hijau itu meluncur cepat pas dia lagi lengah. Tapi gokilnya, cowok ini bikin tameng pelindung dari pedang cahayanya sendiri. Tabrakan dua energi itu bikin ledakan cahaya super gede. Serangan musuhnya kuat banget, sampai nelan abis pedang cahaya si cowok. Monster lapis baja itu regenerasi total, dan atap jagoan kita penuh amarah. Karakter utama kita bangkit lagi, bawa pedang cahayanya, dan langsung nantangin si monster. Adiknya kaget banget lihat dia keluar tanpa lecet sedikit pun dari serangan musuh.
Sambil senyum tengil, dia bilang, "Sekarang 2 lawan 1. Terus dia ngegas maju bawa pedang cahayanya dan ngasih pukulan paling mematikan ke monster itu. Serangannya masuk telak dan bikin ledakan energi emas yang pecah banget. Si monster lapis baja akhirnya kalah dan ambruk ke tanah. Layar sistem muncul lagi dan ngasih tahu kalau inti ilahinya baru aja naik level. Sex langsung ngirim pesan selamat atas kemenangannya. Si pahlawan kuno bilang begitulah cara inti ilahi berkembang dan nyuruh dia pakai kekuatan itu dengan benar. Si rambut hitam akhirnya ngerti, tambah kuat lewat pertarungan hidup mati itu rasanya begini. Si pemandu nyamperin dengan muka syok berat nanya apa dia beneran ngalahin monsternya. Cewek rambut perak maju dan ngabarin kalau musuhnya udah tewas. Terus dia sadar kalau efek kutukan di tubuhnya juga udah hilang bersih. Gimana? Gila kan? Aksi jagoan kita kutukan istri si pemandu ikut hancur. Dan bapak itu sampai nangis, terharu banget. Sini deh kumpul bareng gue. Cewek itu mendekat dan bilang, si MC udah nggak kelihatan kayak level bintang 2 lagi. Dia kepo dari mana tekniknya. Tapi MC kita cuma diem ngebatu. Cewek berambut perak ini lanjut jelasin kalau ada beberapa aliran inti iblis. Kayak pedang sihir itu dasar semuanya. Terus ada gaya api hitam yang fokus ke serangan super mematikan. Gaya petir hitam buat kecepatan tingkat dewa dan gaya abisal yang isinya murni tipuan dan trik licik. Tapi anehnya teknik MC nggak masuk aliran manapun. Makanya cewek ini curiga banget. Mereka saling tatap. Tegang banget bos. Si cowok beneran bingung mau ngasih jawaban apa ke dia. Sambil senyum penuh misteri, cewek perak itu bilang, "Ya udahlah, nggak masalah." Dia malah nantangin nungguin banget hari di mana mereka bisa gelut serius. Balik ke mansion, MC kita dan Kyle jalan santai di lorong bawa buku. Pas masuk kamar, si MC kaget. Kamarnya udah hancur lebur. Tiba-tiba saudaranya muncul ngabarin kalau adik mereka Eve diculik. Pelakunya si Scar yang ngacak-ngacak kamar buat nyari informasi soal si Noel. Kayaknya dia culik Eve buat dipaksa buka mulut. MC malah senyum, nyadar Scar dalang bayarannya. Dengan tatapan tajam, dia bilang, situasinya simpel aja, mereka bakal pergi selamatin Eve. Saudaranya ngeremehin ide lawan Scar karena itu sama aja cari mati. Tapi MC natap serius bilang, ini murni pembantaian sepihak. Seal akhirnya ikut maju buat tebus kesalahannya karena gagal jagain adik perempuannya itu. Kyle nyoba nahan mereka nyuruh nunggu bantuan, tapi gila aja, udah gak ada waktu. MC berambut hitam bilang pedang, keluarga gak bakal patah cuman karena kalah jumlah. Dia nyuruh Kyle jagain rumah selama mereka pergi. Sang bodyguard setuju dan janji jagain mansion pakai nyawanya. Persiapan kelar, tim ini langsung gas serbu markas Scar nyelamatin Eve. Dua bersaudara ini ngebut naik kuda menuju markas Scar. MC kepikiran, adiknya aman gak ya? Tapi Seal nenangin dia. MC komen, dia percaya banget. Terus nanya, kenapa jadi bodyguardnya? Cowok pirang itu ngejelasin kalau inti iblisnya lebih ampas dibanding saudara-saudaranya yang lain. Makanya dia harus ngasah gaya bertarungnya dan belajar skill baru. MC akhirnya paham kenapa dia kesusahan nebak gerakannya pas duel. Si cowok pirang bilang, demi jadi lebih kuat, dia bakal ngelindungin adiknya gimana pun caranya. Mereka sampai di gerbang markas, langsung turun dari kuda dan siap-siap buat nyerbu. Perhatiin baik-baik, disinilah semuanya bakal pecah. MC awalnya mau nyari lokasi adiknya, tapi dia sadar gak perlu nahan diri. Pakai tenangan maut berlapis aura, dia ngajurin gerbang markas itu sampai hancur berantakan. Mereka berdua langsung maju nerobos masuk halaman. Tiba-tiba MC kita balik badan dan nangkis serangan kejutan dari satu tentara bayaran. Pasukan bayangan Scar muncul dan ngepung mereka berdua. Musuh nyerang barengan, tapi si pirang nyadar kalau mereka ini bukan amatiran. Bos penyerang itu ngecek nyatain mereka bego karena berani nyerang terang-terangan dari depan. Sambil mancarin auranya yang menyala, MC bilang dia nggak ada urusan sama Kroco. Si bos Kroco ngira MC nggak paham situasi dan natap dia penuh ngeremehin. Pasti kita semua ngira dia bakal kena kan? Oh jelas enggak. Musuh nyerang dari belakang, tapi MC dengan sigap nangkis siap counter attack. Dia langsung bales pakai tendangan super keras yang bikin musuhnya terbang jauh banget.
pasukan lain maju dan koar-koar gak bakal ngasih ampun buat siapapun yang berani ngelawan Scar. Si cowok berambut hitam kuda-kuda buat ngelawan banyak musuh sekaligus. Gerakannya gesit banget dan berhasil nangkis serangan berat dari penyerang. MC ngindarin serangan lalu balas nebas pakai pedangnya dengan kombinasi serang bertahan yang cantik. Sementara itu saudaranya si Ciel juga sibuk bantai tentara bayaran. Dia lompat dan ngasih hantaman pedang super mematikan ke tanah. Cowok pirang itu langsung ngeluarin bentuk ketiga dari gaya petir miliknya. Kilatan petir hitam nebas semua musuh di sekitarnya. Gelombang kejut biru meledak dan mantulin mereka. Musuh-musuh langsung teriak kesakitan gara-gara kesetrum teknik petir yang luar biasa ngeri itu. Sambil teriak semangat tempur, si pirang nantangin semua musuh buat maju pakai kekuatan penuh mereka. MC ngeliat itu dan mikir bisa nyerahin Aryasana ke saudaranya. Tiba-tiba satu musuh nyerang sambil bacot, jangan lengah di tengah pertarungan. Si cowok menghindar lincah dan ngeluarin barang aneh dari sakunya. Terus dilempar ke tanah dan tiba-tiba lingkaran sihir merah muncul. MC kita heran itu apaan, tapi tetap waspada buat kejutan selanjutnya. Satu penyerang sombong ngejelasin kalau itu teknik rahasia mereka. Lingkaran sihir itu langsung bikin dinding api yang ngurung MC kita. Nah, menurut kalian gimana? Si bos kroco ini songong bilang MC kita nggak bakal bisa lolos. Sini kumpul, kita lihat aksi karakter utama kita yang diserang abis-abisan pakai pedang kutukan. Mata si cowok rambut hitam ini langsung nyala dong, ngaktifin skill appraisal. Namanya Vault. Dan musuh satu ini bukan kaleng-kaleng, karena punya teknik rahasia mematikan. Dia nggak tinggal diem, langsung pasang kuda-kuda buat serangan balik pakai jurus dewa wujud kedua. Pedangnya dipegang erat banget, fokus penuh buat kelepasin aura kekuatannya. Tapi serangan musuh malah nyegel inti iblisnya. Dia mengerang kesakitan. Bos penyerang makin deket, siap-siap mau ngasih serangan penutup yang super fatal. Si jagoan kita baru sadar kalau jurusnya macet total gara-gara segel sialan itu. Vault ngeledek kalau modal main pedang doang gak bakal menang. Dua bersaudara ini beneran terpojok di dalam kurungan api. Si cowok rambut pirang nenalin teknik penyegel inti iblis itu dan dia mulai panik. Terus dia nyuruh adiknya buat maju duluan biar dia yang nahan musuh. Jessis bilang, santai aja, buruan pergi, hajar Scar, dan selamatin kakak cewek mereka. Cowok rambut hitam ini setuju dan langsung tancap gas maju sendirian. Dia nekat nembus tembok api, ninggalin saudaranya buat tarung. Musuh langsung ngepung, tapi si cowok pirang sama sekali nggak keder loh, biarpun kalah jumlah. Dia sombong dikit nih, bilang kalau inti iblisnya disegel pun sihirnya masih jalan. Sekejap mata dia bikin jalur batu, terus lompat menjauh. Cowok ini lalu teriak, nyuruh adiknya buat buruan geledah rumah terpencil itu dan cari titik paling mencurigakan. Bos penyerang teriak, gak bakal ngasih jalan, langsung maju bawa pasukan. Tapi si cowok pirang santai aja, bikin dinding duri batu buat ngadang langkah mereka. Bos musuh langsung emosi berat gara-gara dihalangin. Dia melotot tajam penuh amarah ke arahnya. Anak buahnya pada nyangkut di duri batu dan gak bisa gerak. Coba kalian perhatiin bagian ini. Cowok pirang itu ngeledek. Harusnya ngelawan dia kan? Sementara itu, Scar lagi nginterogasi Eve soal rahasia adik bungsu mereka. Cewek rambut ungu ini keras kepala banget, nolak jawab, biarpun ditanya berkali-kali. Cowok rambut pink ini malah pamer kalau dia udah nangkep beberapa anak buahnya. Si cewek ngatain dia sampah, dan bilang malu banget punya saudara kayak dia. Tiba-tiba terdengar suara ribut dari luar. Bikin dia bingung, itu apaan? Eve tersenyum licik dan bilang, adik bodohnya masuk jebakan. Tapi cewek rambut ungu ini sebut Scar yang sebenarnya nggak paham situasi. Dia mancing emosi dengan bilang, trik licik tuh nggak pantas buat keluarga Dasher. Scar langsung ngamuk, bilang dia bakal lihat kekuatan Noe secara langsung. Sambil teriak emosi, cowok rambut pink ini maju buat nyerang saudara perempuannya. Dan tebak apa? Dua jagoan kita hancurin jendela dan langsung melompat masuk ruangan. Dia bilang, datang buat nyelamatin kakaknya sambil nentak tajam si saudara berambut pink. Cowok ini langsung manggil kakaknya dan pasang kuda-kuda buat pertarungan gila nanti. Scar kaget bukan main, lihat adiknya tiba-tiba nongol. Dia melotot dengan muka super kesal. Si cewek rambut ungu ngeliatin adiknya pakai senyum bangga banget. Cowok rambut hitam kita siap tempur mati-matian ngelawan saudaranya demi selamatin Eve.
Balik ke arena luar nih, salah satu penyerang maju nebas dia pakai pedang kutukannya. Matanya nyala terang banget saat cowok rambut hitam pakai skillnya. Jendela status menunjukkan musuhnya itu Volt, sang pewaris teknik rahasia super mematikan. Nggak pakai lama, dia langsung siap-siap ngeluarin wujud kedua dari jurus pedang dewanya. Pedangnya digenggam kuat, fokus ngeluarin tenaga dalam. Tapi apes, serangan musuh kena telak, dan dia mengerang kesakitan gara-gara efek benturan dari teknik itu. Jagoan kita sampai terpental jauh gara-gara saking kuatnya pukulan itu dan langsung bikin jarak. Dia baru nggak bisa pakai jurusnya karena inti iblisnya disegel. Volt langsung ngeledek, bilang dia nggak bakal menang kalau cuma modal ayun pedang. Dua bersaudara ini beneran apes, posisi mereka terjepit di dalam kurungan api merah membara. Si cowok pirang sadar itu teknik segel inti iblis dan merasa ini bakal ribet abis. Terus dia nyuruh adiknya maju duluan, biar dia yang ngurus musuh. JE bilang, santai aja, buruan pergi hajar si Scar, dan selamatin kakak mereka secepatnya. Cowok berambut hitam, langguk setuju, langsung siap-siap lari ke arah mansion itu sendirian aja. Dia terobos aja dong tembok api itu, ninggalin saudaranya buat ngadepin musuh sendiri yang di belakang. Musuh langsung ngepung tapi cowok pirang ini pantang mundur, biarpun posisinya kejepit. Dia malah pamer, biarpun intinya disegel sihirnya masih bisa dipakai buat bantai mereka. Coba pakai satu gerakan, cepet dia bikin pijakan batu dan langsung lompat ke atap. Cowok itu teriak nyuruh adiknya nyari titik paling mencurigakan di area rumah terpencil itu. Bos penyerang teriak, nggak bakal ngasih jalan, langsung ngegas maju bareng anak buahnya. Tapi dengan santainya, si cowok pirang bikin pagar duri batu yang langsung menghentikan langkah mereka. Bos musuh ini auto kesel parah gara-gara dihalangi dia menatap si pirang dengan amarah meledak. Anak buah lainnya pada nyangkut di duri dan nggak bisa gerak. Cowok pirang itu menatap sinis, nanya, apa nggak sebaiknya bos itu lawan dia aja? Nah, obrolan kita sampai sini dulu ya. Sementara Scar maksa Eve bongkar rahasia cewek ini, tutup mulut rapat-rapat. Bikin penasaran kelanjutannya kan? Siap-siap bro, kita mulai dengan si rambut pink yang ngaku udah nangkep bawahan cewek ini. Cewek itu langsung ngatain dia sampah, sumpah, malu banget punya abang kayak dia. Tiba-tiba, cowok ini dengar suara aneh dari luar dan mulai bingung, itu suara apaan? Eve malah senyum sinis dan bilang, adiknya yang bodoh ini masuk perangkap. Tapi si cewek rambut ungu ini bilang dia tuh masih belum sadar situasi. Dia ngejek cara licik kayak gitu, sama sekali nggak cocok buat keluarga Dasher. Scar langsung emosi parah, dan bilang akhirnya dia bakal lihat kekuatan Noah langsung. Sambil teriak marah, si rambut pink ini maju mau nyerang adiknya. Tapi kejutan jagoan kita tiba-tiba nerobos masuk lewat jendela dan langsung muncul di ruangan. Dia bilang, datang buat nyelamatin cewek itu. Matanya natap tajam banget ke arah abangnya. Cowok ini langsung manggil adiknya dan siap-siap buat pertarungan yang bakal pecah. Scar beneran kaget sama kedatangannya yang tiba-tiba ini. Matanya melotot, penuh amarah ke arahnya. Cewek rambut ungu itu cuma merhatiin dia dengan senyum bangga dan puas banget. Si cowok rambut hitam bersiap melawan abangnya dan nyelamatin Eve. Jagoan kita ini pakai pedang cahayanya buat gerak secepat kilat lewatin arena pertarungan. Dia hindarin serangan para tengkorak dan langsung maju deketin Scar. Nah, perhatiin nih, bakal seru. Jagoan kita ngadepin abangnya buat pertarungan penentuan. Scar teriak dan nanya, apa dia beneran yakin bisa ngelawan pasukan sendirian? Jagoan, kita maju dan nahan tebasan abangnya pakai pedang. Terus dia muter badannya dan ngehindar dari keroyokan tengkorak yang ada di sekitarnya. Pedang cahayanya muter di sekeliling dia. Gampang banget ngancurin musuh-musuh itu sampai hancur. Si rambut hitam ini terus lanjut bertarung ngabisin pasukan tengkorak punya abangnya. Dia teriak gak peduli sebanyak apapun sampah yang abangnya lempar ke dia. Lewat gerakan kilat, dia ngelepasin gelombang energi emas murni dari pedangnya. Semua tengkorak hancur lebur kena kekuatan pedang cahayanya yang gila banget. Scar sampai kepental mundur karena dorongan serangannya dan meringis kesakitan kena efek benturannya. Jagoan kita natap dia remeh banget dan langsung siap-siap buat lanjutin pertarungan. Si rambut pink nancepin pedangnya kuat-kuat ke tanah dan ngeluarin satu jurus baru. Tanahnya mulai retak parah dan energi ungu meluber kemana-mana. Cowok ini kaget banget pas ngeliat ada naga tengkorak raksasa yang tiba-tiba bangkit dari tanah.
Scar teriak nyuruh monster itu buat capik-capik adiknya. Matanya benar-benar nyorot tajam penuh kebencian. Naga tengkorak itu ngamuk dan langsung nerjang si rambut hitam. Sambil senyum santai, jagoan kita bilang kalau situasi kayak gini malah pas banget buat dia. Tiba-tiba layar sistem muncul dan ngasih lihat inti sucinya udah sampai level 12. Dia mulai siap-siap pakai bentuk kelima dari gaya sucinya. Matanya nyala terang, penuh kekuatan brutal, dan dia langsung ngeluarin jurus andalan barunya. Si rambut hitam melesat terbang ke arah naga itu dibalut aura emas. Dia langsung ngasih serangan mematikan yang super akurat tepat di mata monsternya. Jagoan kita melayang santai di udara sementara naganya teriak kesakitan kena serangan tadi. Kita berdua pasti sepemikiran nih. Matanya sama mata naga itu nyala pakai cahaya emas. Bener aja dia sukses ngendaliin pikiran monster itu pakai kekuatan barunya. Dia mendarat mulus di kepala naga dan natap abangnya dengan gaya super nantang. Scar teriak frustrasi dan nyuruh monsternya ngabisin dia detik itu juga. Tapi jagoan kita jelasin santai, kalau monster naga itu sekarang udah jadi bawahannya. Makin emosi sama situasi ini, si rambut pink bersiap buat mulai nyerang. Dia pakai bentuk pertama dari gaya jurang bayangannya, taring bayangan penembus. Serangan itu melesat cepat ke arah naga, tapi sukses ditangkis dengan gampang banget. Kejutan, jagoan kita mendadak muncul di belakang abangnya dan ngasih serangan diam-diam. Sambil nyerang, dia ngulangin kalau monster itu udah resmi tunduk di bawah kendalinya. Masih nggak terima sama kenyataan si rambut pink ini, maksa siap buat nyerang lagi. Dia lempar lagi bentuk pertama gaya jurang bayangannya. Serangan taring hitam itu ngarah ke naga, tapi nahan doang mah gampang dan langsung meledak hancur. Tiba-tiba banget jagoan kita udah ngeblink ke belakang abangnya buat ngasih serangan kejutan. Lewat tebasan super cepat, dia berhasil numbangin musuhnya sampai kalah telak. Tapi tunggu, dia tiba-tiba muncul lagi di belakang abangnya buat serangan kejutan beruntun. Pukulan kilat mendarat lagi, bikin abangnya beneran kalah telak dan gak berkutik. Sambil nahan sakit si rambut pink, ngaku kalau dia terpaksa harus pakai cara kotor ini. Dia malah ngeluarin suling dan mulai mainin nada yang kedengeran nyeramin banget. Lingkaran sihir raksasa muncul di tanah dan nyala warna biru terang benderang. Dua pasukan bayangan tiba-tiba nongol sambil nyandra adiknya pas di tengah arena pertarungan. Sambil senyum licik, Scar nantangin dan nanya apa dia beneran mau nyelamatin adiknya. Jagoan kita langsung murka dan ngatain dia pengecut karena beraninya pakai sandra. Si rambut pink janji bakal lepasin adiknya kalau udah berhasil ngalahin saudaranya yang satu ini. Dibalut aura gelap yang pekat, dia maju buat nyerang si cowok rambut hitam. Cowok ini menggertakkan gigi nahan emosi, tapi nggak berani gerak demi nyelamatin nyawa adiknya. Tiba-tiba gelombang energi merah raksasa muncul dan ngelindungin dia dari serangan itu. Scar kaget bukan main dan bingung jurus apaan yang mendadak muncul dari antah berantah. Gila kan? Kalian pasti ikutan kaget. Abang tertua mereka, Damien, mendadak muncul pakai armor ngelindungin cewek itu. Jagoan, kita syok berat lihat kakaknya di sana. Sini, ngumpul, kita tonton cowok berbaju zirah yang ngasih tahu kalau Eve ogah ikutan perang ini. Si Scar ngamuk dong, diganggu dia teriak, masa bodoh sama aturan. Damien langsung ngegas balik, ngancem bakal musnahin dia karena udah berani langgar hukum keluarga. Cowok berambut pink itu langsung kicep dan syok dengar ancaman maut dari abangnya. Sambil melotot garang, cowok berbaju zirah bilang gak bakal toleransi kelakuan songongnya. Ketegangan makin memuncak saat mereka saling tatap sementara jagoan kita asik nontonin aja. Damien bilang kalau ikut campur urusan rebutan inti itu juga pelanggaran aturan yang super fatal. Akhirnya dia ngasih izin buat mereka berdua adu mekanik dan bertarung abis-abisan sampai mampus. Jagoan kita siap gaspol buat duel terakhir. Sambil senyum ngejek, dia nyindir abangnya, nanya, apa dia nggak bisa gelut kalau tanpa bawa-bawa sandra? Kesel banget diprovokasi Scar, curhat kalau semua orang benci dia, dan langsung pasang kuda-kuda menyerang. Dia langsung ngeluarin jurus bentuk ketujuh gaya abisalnya. Bayangan hitam membungkus tubuhnya, bikin kekuatannya melonjak gila-gilaan dan kelihatan seram abis. Sambil teriak perang, si cowok rambut pink itu janji bakal tebas dia sampai habis.
MC kita mikir jurus itu emang dirancang khusus buat ngebingungin lawannya. Perhatiin baik-baik ya. MC kita maju duluan, cegah trik liciknya, dan boom, pedang mereka saling hantam dengan benturan yang super epic. Mereka adu pedang dengan kecepatan kilat dan serangan super brutal di tengah halaman itu. Cowok berambut hitam itu ngelepasin teknik retakan surgawi ganda. Gelombang energi emas melesat ke arah Scar dengan kekuatan yang ngeri banget. MC kita melongo, lihat abangnya sukses nangkis serangan dewa itu. Terus si rambut pink membalas pakai bentuk keempat dari gaya abisalnya. Dia menembakkan tebasan tak kasat mata yang melesat mematikan ke arah cowok rambut hitam. MC kita lengah dan telak kena hajar jurus kakaknya. Dengan serangan secepat kilat, Scar sukses melukai si cowok dan bikin dia terpental jauh. Cowok itu menggertakkan giginya nahan sakit yang luar biasa sambil susah payah menangkis serangan abangnya. Dia mikir, gila bener ini serangan kuat banget dan mustahil ditangkis pakai cara biasa. Walau lagi terluka parah, MC kita sukses menghindar dan melompat mundur. Scar langsung teriak nanya, "Mau kabur kemana lu di tengah-tengah pertarungan gini?" Cowok berambut hitam itu langsung pakai pedang cahayanya buat nahan rentetan serangan mematikan itu. Dia mengerang kesakitan abis-abisan, tapi untungnya terhindar dari luka fatal. Cowok berambut pink itu shock berat, lihat adiknya masih bisa ngeles. MC kita genggam pedangnya kuat-kuat dan nyiapin jurus baru. Dia pakai pedang cahayanya buat menghajar musuh dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Keduanya bergerak muterin halaman bak lagi menari saling adu serangan super cepat dan mematikan. Kalian ngerasa juga kan MC kita mikir teknik kakaknya emang pengecut tapi mematikan. Dia heran banget kenapa orang sekuat itu harus main kotor. Scar balas curhat kalau itu karena ayah mereka nggak pernah ngakuin dia, malah merendahkannya. Makanya dia nyiptain gaya bertarung sendiri buat manfaatin bakatnya. Tapi tetap aja, ayah mereka ogah melirik dan nyuekin dia abis-abisan bro. Sambil teriak ngamuk, cowok berambut pink itu bilang, jalan satu-satunya buat dia cuman menang mutlak. Dia janji bakal bikin ayah mereka ngakuin kekuatannya lewat perang suksesi yang brutal ini. Scar pasang kuda-kuda bentuk ke-9 gaya abisalnya. Dia nyiptain bola energi merah gelap yang ngeri buat ngajar adiknya. Jurusnya bernama kehancuran pemakaman naga dan kekuatannya sinting banget. Energi itu menjelma jadi naga merah raksasa yang melesat ngamuk siap melahap. Jagoan kita langsung siaga 1 buat nangkis gempuran luar biasa dari abangnya ini. Naga energi itu menabraknya dengan telak, menciptakan ledakan super raksasa tepat di tempatnya berdiri. Bola cahaya emas mendadak muncul ngelindungin dia dari hantaman jurus gila itu. Dia sukses melangkis serangan pakai pedang cahayanya dan kembali tatap muka dengan kakaknya. Cowok berambut hitam itu kaget banget waktu sadar inti iblisnya udah benar-benar mencapai batas maksimal. Mendadak lehernya sakit dan dia ingat sesuatu yang penting. Scar kaget, kepo banget. Pil apaan yang diminum adiknya? MC kita pamer kalau racun itu udah dia padatkan. Dia nelan pilnya dan boom, aura emas super kuat langsung menyelimuti seluruh badannya. Scar teriak nuduh adiknya gila karena obat misterius itu fungsinya justru memperbesar inti iblis. Tapi si cowok rambut hitam senyum santai bilang kalau buat dia racun itu berubah jadi obat super. Jendela sistem tiba-tiba muncul, nunjukin inti dewanya naik ke level 20. Mereka saling menatap dengan tekad membara, siap meluncurkan serangan penghabisan. Jagoan kita langsung menembakkan bentuk kedua gaya dewanya dengan kekuatan yang super ugal-ugalan. Cahaya dan kegelapan menyatu, melesat ke arah abangnya. Dua teknik sakti ini bentrok memicu ledakan energi yang super raksasa. Scar kena hantam telak oleh kekuatan adiknya yang luar biasa ini dan akhirnya tumbang total. Gila gak sih tontonan kita ini? Ledakan hancurin mansion dan MC kita berdiri super badass di tengah reruntuhan pertarungan yang pecah banget. Tunggu, naga energi merah raksasa itu mendadak melesat ngamuk mau menyerang cowok rambut hitam. Sini, kumpul. Kita lihat karakter utama kita ngebalas pakai pedang cahayanya dan duar, ledakan energi merah sama emas pecah di layar. Saking gilanya ledakan itu, dua bersaudara ini sampai kepental jauh banget ke belakang. Gelombang kejutnya bikin kawah raksasa di halaman. Di tengah debu tebal rumah mewahnya, Scar langsung hancur lebur tanpa sisa.
Untungnya Damien langsung keluarin perisai buat ngelindungin adiknya dari reruntuhan puing yang beterbangan. Asap tebal ngepul dari kejauhan. Kakak tertua sama Eve cuma bisa melongo ngelihat seberapa gila kekuatan dari pertarungan barusan. Di tengah puing-puing, protagonis kita dan Scar masih berdiri saling tatap-tatapan. Dengan muka serius cowok rambut hitam ini bilang nggak niat bunuh dia. Terus dia nodongin pedangnya dan nyuruh Scar buat nyerah aja. Ngerasa udah kalah, cowok rambut pink itu akhirnya ngakuin kekalahannya. Dia jatuh berlutut, janji bakal ngasih inti iblisnya ke sang protagonis. Tapi tunggu dulu, cowok rambut hitam kita sadar ada yang aneh. Nah, perhatiin baik-baik nih. Sambil senyum licik, Scar malah nusuk dadanya sendiri pakai belati buat ngelepasin kekuatan gelap. Matanya langsung nyala hijau terang, siap-siap buat ngeluarin satu serangan terakhir. Si protagonis jelas kaget dan bingung. Damien sama Eve juga ngeri ngelihat aksi nekat Scar yang udah hilang akal. Cowok rambut pink tuh teriak, "Ogah, nyerah!" ke orang kayak dia. Gerakannya cepet banget dia nyerang, dan sukses telak mukul protagonis kita. Cowok rambut hitam itu ngerang kesakitan dan langsung tumbang ke tanah gara-gara pukulan itu. Adiknya teriak histeris pas lihat dia ambruk. Mereka berdua lari buat nolongin, tapi kondisinya benar-benar kelihatan kritis, parah banget. Scar teriak kalau semuanya bakal tamat dan maju buat ngasih serangan penentu. Tapi tiba-tiba jagoan kita bangkit dan berhasil matain lengan kakaknya. Kalah telak dan luka parah, cowok rambut pink itu akhirnya tepar. Dia natap tajam adiknya dengan penuh dendam. Masih nggak terima banget kalau dia udah kalah. Protagonis kita ikutan tumbang saking capeknya sehabis tanding. Dia mikir, ternyata beginilah cara keluarganya bertarung demi ngejaga harga diri doang. Kedua saudara itu akhirnya terkapar barengan di tanah setelah pertarungan yang brutal dan intens banget. Damien sampai lari ngebantu si cowok rambut hitam yang kondisinya udah parah banget. Kakaknya bilang lukanya kritis dan waktu mereka mepet, aura hijau langsung nyelimutin cewek rambut ungu itu buat mulai nyembuhin lukanya. Dia pakai jurus bentuk pertama dari gaya bunga gelapnya buat nyelamatin kakaknya. Teknik lentera, nebulus nyala terang banget dan nutup luka parahnya. Api hijau ngebungkus lengannya dan nyembuhin sayatan dalam yang dia terima. Pelan-pelan jagoan kita sadar lagi dan semua lukanya perlahan mulai sembuh total. Dia duduk dan Eve bilang, walau nggak jago kelahi, dia masih bisa pakai intinya. Cowok rambut hitam itu senyum dan berterima kasih udah diselamatin. Tapi dia bilang, hal yang paling penting sekarang adalah ngambil inti iblis kakaknya. Udah ketebak dong apa yang bakal terjadi. Bola energi merah melayang dari tubuh Scar dan sang protagonis bersiap buat nyerap kekuatannya. Dia julurin tangannya dan nangkap bola energi itu dengan hati-hati. Aura emas dan ungu langsung ngebungkus badannya. Terus, layak sistem muncul dan nampilin seberapa jauh status kekuatannya naik level. Inti iblisnya sukses naik 3 tingkat dan kekuatannya nambah gila-gilaan. Tiba-tiba, kakaknya Scar muncul dan manggil dia buat ngeliat apa yang terjadi. Damien muji dia bilang, nggak nyangka si bungsu bisa menang telak. Cowok pirang itu nanya, apa Eve baik-baik aja? Dan dia mengiyakan. Dia nanya, apa kakak tertuanya yang ngebantu? Dan cowok berarmor itu langsung membenarkan. Protagonis dan kakak tertuanya saling lempar tatapan serius. 3 bersaudara ini akhirnya ngumpul di tengah puing-puing setelah pertarungan yang super panjang. Damien ngomen kalau pertarungan tadi asik banget dan bilang kalau kekuatan cowok ini lumayan misterius. Tapi yang terpenting sekarang adalah ngurus urusan sama ayah mereka. Tiba-tiba utusan datang bawa pesan kalau Lord Victor manggil dia buat menghadap. Tanpa basa-basi, cowok rambut hitam itu langsung jalan ke kastil ayahnya buat pertemuan penting itu. Dia masuk ruangan dan ayahnya bilang, udah dengar kalau dia ngambil inti Scar. Pria itu natap serius dan nanya, apa benar? Sang protagonis kita mengiyakan dan bilang kalau dia menang dengan cukup adil. Sang patriark nanya, seberapa kuat kakaknya tadi? Cowok itu jawab santai kalau dia udah ngelampauin kakaknya dalam segala hal di pertarungan. Ayahnya lalu nanya alasan kenapa dia yakin bisa menang. Cowok rambut hitam itu diam sebentar buat mikir sebelum akhirnya buka suara. Dia jawab, itu semua karena hausnya akan kekuatan, dan dia nggak bakal kalah dari siapapun soal ambisi yang satu itu. Sang patriark senyum puas banget.
dan bilang itu jawaban yang cakep. Dia akhirnya mutusin buat ngasih hadiah atas kemenangan anaknya. Ayahnya bilang gak usah sungkan, dan nyuruh dia nyebutin aja apapun yang lagi dia pengen. Alih-alih senjata atau emas, protagonis malah minta dikirim ke suatu tempat. Kira-kira kemana ya? Pantengin terus, soalnya ini makin seru. Sini ngumpul, kita bakal saksiin cowok senyum pede ini dapetin hal yang jauh lebih gila. Sang patriark paham banget ini, demi kekuatan absolut dan langsung setuju. Gak lama kereta mereka mulai nyusuri jalanan gunung. Di dalamnya ada MC kita bareng 2 pelayan setianya. Dia bilang urusan remeh-temeh bakal dia serahin 100% ke mereka. 2 cewek ini langsung ngangguk, bilang MC kita santai aja dan gak perlu pusing. Tiba-tiba satu pelayan kaget pas ngintip dari jendela. Dia nunjuk keluar sambil girang, bilang kalau mereka udah sampai di tujuan. Kereta megah itu jalan deketin gerbang raksasa dan berhenti tepat di depan sebuah mansion. Mereka turun dan jalan ke pintu masuk. Sambil senyum dia bilang, akhirnya mereka nginjekin kaki di kota naga legendaris. Yaps, mereka sampai di Draconia Kota, super epic hasil aliansi antara manusia dan naga. Pas turun, dia disambut 2 penjaga yang langsung kenal dia. Makhluk-makhluk ini ngenalin diri sebagai utusan Draconia dan nawarin bantuan mereka. Mereka langsung ngepandu rombongan ini jalan masuk ke dalam kota naga yang megah. MC merhatiin mereka dengan tatapan super serius. Dia ngucapin makasih dan 2 manusia naga itu langsung nunduk hormat ke arahnya. Coba kalian perhatiin baik-baik. Disinilah mulai seru. Sekelompok ogre ngepung sambil teriak dan bosnya langsung maju super ngebut buat nyerang. Monster-monster lain langsung ikutin dari belakang. Udah gatel, pengen ngajak rombongan kita gelut. Manusia naga itu kaget nanyain ngapain klan ogre ada di sini. Mereka langsung cabut pedang dan nyuruh MC mundur biar aman. Cowok kita langsung mikir kalau ini tuh pertempuran beda ras demi ngerebutin kekuasaan wilayah. Dia inget dong, englan soal perang ogre lawan naga. Dari situ dia paham, mereka cuma pengen ngacauin bantuan dari keluarga Dasher buat kota ini. Tanpa panik, MC kita nyuruh 2 pelayannya buat ngumpet dalam kereta. Bos ogre malah ngejek, bilang, ras naga udah ampas banget. Dia bilang ogah ngurusin kroco dan nyuruh cowok itu buruan kabur aja. Tapi cowok rambut hitam kita malah senyum pede dan natap si ogre kayak sampah. Dia balikin ancamannya, bilang bakal ngampunin kalau ogre itu minggat sekarang. Ngerasa diremehin abis-abisan, bos ogre janji bakal ngehancurin dia. Monster raksasa itu ngamuk parah dan maju nyerang MC pakai seluruh tenaga yang dia punya. Cowok itu langsung pasang kuda-kuda ngelepasin aura emas dan ungu yang super epic. Lewat gerakan super kilat, dia siap nahan tinju musuh. MC kita gila banget berhasil nangkep tinju monster itu pakai 2 tangannya. Pasti kalian shock lihat ini. Dia lempar monsternya ke udara, lalu lompat nyerang. Benturan mereka di langit sampai bikin kawah gede di tanah. Cowok rambut hitam ini mundur selangkah siap-siap buat ngeluarin serangan baru yang lebih mematikan. Dia teriak kenceng bersiap pakai jurus wujud pertama miliknya. Cowok ini nembakin kilatan cahaya dan kegelapan yang melesat ngancurin si monster. Serangan brutal itu ngehancurin batu lemparan musuh dan telak banget ngehajar badannya. Bos ogre melongo lihat kekuatan dan kecepatan MC. Dia maju lagi ngelontarin tinju penuh amarah yang super mematikan. Tabrakan, mereka nyiptain gelombang kecut raksasa yang nyebar kemana-mana. MC kita ngebatin kalau serangan monster ini murni ngandelin tenaga otot doang. Dia bales pakai pukulan gila yang bikin monster itu terlempar nyungsep ke dasar kawah. Bos ogre kaget MC berani nabrak dari depan dan ngatain dia bodoh. Makhluk ini langsung lompat tinggi, siap nyerang dari atas. Monster itu terjun bawa tinju berapi niat banget mau ngubah cowok kita jadi perkedel. Tapi MC kita dengan mulus ngehindar bikin si musuh nyungsep cium tanah dengan keras. Lewat satu tebasan terakhir, MC kita ngehajar dan ngalahin si bos ogre. Monster itu kena telak ambruk ke tanah tak berdaya setelah gelut panjang. Cowok rambut hitam ini balik badan dan nantangin kroco ogre lainnya buat maju gelut. Mereka melotot penuh dendam, siap ngeroyok bareng-bareng. Monster-monster itu mengaum mengeri dan maju ngamuk demi balas dendam bos mereka. MC kita natap mereka dengan ekspresi serius dan balik ambil posisi bertarung.
Dia kerahin wujud kedua juru sucinya, pakai tenaga penuh pilar cahaya emas, melesat dan nebas para ogre. Para monster langsung kelempar dan tepar di tanah. Kesatria naga sampai melongo ngeri lihat kekuatan asli dari keluarga Daskar ini. Dua pelayannya kekirangan, muji pertunjukan epik tadi. MC ngomelin mereka yang nekat keluar kereta, tapi mereka bilang itu emang tugasnya. Tiba-tiba, MC nengok ke langit natap seekor naga dan nyuruh makhluk itu buat turun. Naga itu ngedeket, lalu seorang pria lompat dari punggungnya. Ksatria naga itu mendarat kenceng dan natap tajam ke arah MC. Dia bilang, udah mantau kekuatan MC. Dan ngenalin dirinya sebagai Adalbert. Cowok itu sewot, nanya kenapa dia cuma nonton doang, gak bantuin. Sang komandan jawab santai, kalau seorang raja gak mungkin dititipin ke orang lemah. Gimana menurut kalian? Fix, dia keren abis sambil senyum. MC nanya apa, dia lulus dan Adalbert bakal ngebawa dia nemuin Lord Algardos. Sini, ngumpul cuy bareng gue. Kita ikutin rombongan MC jalan-jalan keliling kota naga Draconia. Salah satu mate-nya melongo loh, kaget. Lihat manusia sama naga bisa nongkrong bareng gitu. Mait satunya bilang kalau negara ras campuran gini tuh langka banget. Si komandan nyeletuk nyuruh mereka jalan-jalan nanti. Dan ya jelas mereka pada ngangguk setuju dong. Tiba-tiba naga hijau segede gaban lewat sambil ngelirik. Nah perhatiin nih, abis itu mereka dituntun komandan bawa lentera masuk ke dalam gua yang gelap banget. Berhenti di depan pintu raksasa, mereka semua fokus natap lambang naga yang keren abis. Sang komandan langsung lapor kalau dia udah bawa Tuan Daskar buat rapat. Ada suara misterius nyuruh masuk dan mata lambangnya tiba-tiba nyala. Pintu batu raksasa itu pelan-pelan kebuka nampilin ruangan gelap gulita. Baru aja masuk, mereka langsung dihantam aura tekanan yang gila-gilaan beratnya. Coba kalian bayangin MC kita sampai mikir tekanan ini selevel atau malah ngalahin bapaknya. Ras naga di situ langsung sujud lutut dong buat nunjukin hormat ke sosok overpower ini. Sementara MC sama mate-nya nahan aura ngeri dan bersiap hadapin apapun di depan. Mereka melotot ke arah kegelapan. Tegang banget. Nebak-nebak bos macam apa yang lagi nunggu. Sebuah suara nyapa dan manggil mereka rekan muda. Terus, boom. Seekor naga putih raksasa bersayap emas muncul sambil natap mereka pakai mata yang nyala terang. MC sama mate-nya sampai mangap kaget. Jujur aja kalian juga pasti merinding kan liatnya.